Baik, terima kasih Bu Wilda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Salam. alhamdulillahirobbilalamin. Saya bisa hadir di acara sharing online dengan Zoom, ya. Dan topiknya kali ini beda dengan topik yang biasanya kalau saya sharing tentang akhlak, ya, tentang isu motivasi, isu manajemen leadership, ya. Tetapi kali ini malah menyangkut tentang kesehatan. Jadi ini adalah merupakan program daripada HC untuk memastikan insan Wika, karyawan-karyawati Wika ini paham atas scanning kesehatan dirinya masing-masing, bagaimana cara scan-nya, dan kemudian bisa bagaimana memprogramkan dirinya untuk bisa menjadi lebih baik. Nah, kali ini mungkin ini tidak satu-satunya topik, nanti akan ada topik-topik kesehatan lainnya, tetapi kali ini topiknya adalah mengenai kesehatan jantung. Dan menurut saya ini adalah merupakan isu yang menarik karena kenapa? Why-nya dulu ya, kenapa ini dilakukan atau diberikan, di-sharingkan? Karena why-nya ini saya jawab dulu, karena ternyata penyakit jantung itu dekat banget dengan diri kita masing-masing. Penyakit jantung dekat banget dengan diri kita masing-masing dan kita nggak sadar. Kita nggak sadar. Terus kemudian yang kedua, impact-nya luar biasa. Impact-nya luar biasa kepada diri kita, sehingga sudden death ya, banyak kematian, bahwa ini merupakan ranking 2 kematian, penyebab kematian di Indonesia, ya. Dan ketiga, orang nggak ngerti preventifnya itu apa sebetulnya. Nah, saya harus disclaimer dulu bahwa saya bukan orang yang bergerak di bidang medis, saya bukan dokter ya. Namun saya adalah justru penyintas atau yang mengalami sakit jantung koroner. Dan saya menganggap bahwasanya diskusi saya dengan para dokter-dokter yang luar biasa ini memberikan saya untuk membuat satu materi sharing sebetulnya. Ya, ditambah dengan beberapa referensi buku ilmiah yang baik, kemudian hasil diskusi dengan terutama dua dokter saya, yaitu Dr. Teguh Santoso dan Dr. Dasaat Mulyono, yang beberapa saat yang lalu menangani saya, dan saya dari situ mendapatkan banyak pencerahan yang saya pikir harus saya sharing kepada banyak orang yang mungkin belum mengenal atau mengetahui atau tidak teredukasi tentang penyakit jantung, dan ini sangat dekat dengan kita. Itulah why-nya harus saya lakukan dan saya sharingkan kepada teman-teman, khususnya pada insan Wika semuanya. Baik, saya akan langsung sharing. Di materi ini saya nanti akan ditemani oleh Dr. Podra ya. Jadi Dr. Podra nanti juga akan membantu ketika proses tanya jawab, karena beliau adalah orang yang the real tenaga medisnya. Kemudian nanti ketika nanti ada closing, mungkin nanti saya minta Dr. Podra juga bisa memberikan semacam satu konklusi terhadap sharing yang saya berikan ya. Jadi sekali lagi teman-teman insan Wika, semoga sharing ini nanti bermanfaat dan mari kita simak dengan baik acara ini. Silakan diberikan ke materi PowerPoint-nya. Baik, saya akan mulai. Bapak Ibu sekalian, semoga suara saya jelas ya, dan semoga gambarnya juga jelas. Sudah diterima dengan baik ya gambarnya ya. Oke, baik. Saya akan mulai ya, bahwasanya sekali lagi saya memberikan ucapan terima kasih saya kepada Profesor Dr. Teguh Santoso. Ya, ini adalah spesialis jantung untuk di Rumah Sakit Medistra, dan kedua adalah juga Dr. Dasaat Mulyono, PhD, ini adalah juga spesialis jantung untuk di Rumah Sakit Bethsaida di Gading Serpong. Keduanya yang menangani sakit jantung saya sudah mengalami 3 kali tindakan ya, dan saya jadi lebih makin paham ya bagaimana sakit jantung dari kacamata orang awam seperti saya yang harus saya sharekan kepada teman-teman semua yang termasuk orang awam juga, kira-kira begitu. Baik, sebelumnya mungkin ada yang juga belum kenal saya karena saya juga belum sempat keliling ke Indonesia menjumpai teman-teman yang ada di proyek ya. Jadi sekali lagi izinkan saya memperkenalkan diri meskipun saya sudah 5 bulan lebih di perusahaan ini. Jadi saya adalah Hajar Setiaji dan sekarang ini menjabat sebagai Direktur Human Capital dan Pengembangan di PT Wijaya Karya Persero Tbk. Adalah satu kebanggaan buat saya bisa bergabung di Wika ya, dan bertemu dengan insan Wika semuanya. Dan ini merupakan pengalaman mahal buat saya karena setelah sebelumnya saya bergabung di PT Waskita Karya dan sebelumnya lagi di PT PP. Nah, semua pengalaman-pengalaman panjang ini tercurah sekarang saya ada di perusahaan. Semoga saya bisa, perusahaan terakhir saya nanti yang ada di sini adalah PT Wika, dan bisa mengambil semua pengalaman saya yang ada di sebelum-sebelumnya untuk saya sampaikan di PT Wika. Kira-kira begitu ya. Baik,
saya langsung di materinya. Sekali lagi sekarang adalah judulnya memahami jantung Anda. Mungkin karena kita belum paham ya, jadi perlu paham dulu gitu ya. Nah, teman-teman sekalian, jantung ini adalah kita perlu pahami ya. Ini jantung ini adalah kalau kita lihat datanya di sini adalah ukurannya adalah segenggaman kita. Ya, jadi segenggaman kita seperti ini, ya kira-kira 300 gram gitu ya, terletak dalam rongga dada di sebelah kiri. Ya, di sebelah kiri. Terus juga terbungkus tertutupnya oleh paru-paru. Ya, kenapa dengan paru-paru? Karena nanti memang ada hubungannya bagaimana darah yang mengandung oksigen selalu terpompa dari jantung, kira-kira begitu ya. Jantung ini punya kekuatan luar biasa ya, jadi bisa mompa itu sekitar 5 liter per menit ya. 5 liter itu cukup besar ya untuk per menit ya. Kemudian juga jantung detaknya antara 60 sampai 100, kalau para olahragawan itu bisa di bawah 60, bisa 50-an gitu ya. Karena mereka dalam kondisi yang sangat terlatih, dalam kondisi normalnya denyut jantungnya tidak terlalu banyak ya. Kemudian daya pompa jantung ini sebetulnya kuat juga ya kalau dimasuki zat yang bersifat air dalam konteks darah ini, dia bisa menyemprot sampai dengan 1 meter, berarti ini kan tekanannya besar sekali. Dan yang terakhir saya mau menekankan bahwa penyakit jantung itu adalah penyakit yang mempunyai proven bukti bahwasanya penyebab kematian nomor 2 di dunia dan juga nomor 2 di Indonesia. Ya, nanti kita ngelihat datanya. Baik, sekarang kita akan melihat tentang anatominya jantung lah, kira-kira begitu ya. Jadi ini adalah jantung, ada dari tubuh masuk ke superior vena cava itu yang di warna biru itu, terus masuk dari sana. Ini adalah darah yang sudah beredar dari seluruh tubuh dan kadar oksigennya sudah turun atau sudah rendah. Kemudian diolah sehingga masuk ke bilik lainnya, kemudian nanti menjadi darah yang mengandung oksigen yang lebih tinggi atau mengandung oksigen. Kemudian diedarkan ke seluruh tubuhnya, kira-kira lagi. Jadi seperti itu. Jadi kita sekarang paham kenapa jantung ciptaan Allah ini luar biasa ditempelkan dengan paru-paru gitu ya. Karena paru-parulah yang sebetulnya memanajemen oksigen kita, karbon dioksida kita, kira-kira gitu ya, ketika kita menghirup atau menghembuskan keluar. Kemudian itu ditempelkan ke jantung sehingga jantung juga mempunyai darah yang mengandung kandungan oksigennya bisa diedarkan seluruh tubuh sesuai dengan kebutuhan. Kira-kira begitu ya. Nah, jantung sendiri dengan gerakan yang luar biasa untuk detaknya tadi, ini didukung oleh adanya pembuluh-pembuluh darah, dinamakan arteri, dan pembuluh-pembuluh darah itu sampai di ujung paling bawah daripada jantung. Sehingga kalau pembuluh darahnya terganggu, kira-kira begitu ya, pembuluh darahnya terganggu, tentunya akan berpengaruh kepada otot jantungnya. Sehingga nanti kemudian ada daerah otot yang mungkin nanti malah mati kalau pembuluh darahnya di situ stop dan tidak bisa melakukan pemompaan secara normal lagi. Jadi kita bisa bayangkan kalau pembuluh darah ini terganggu, maka pembuluh darah ini akan mengganggu jantungnya dan jantungnya juga tidak akan bisa melakukan aktivitas normal, bahkan failure. Jadi betapa pentingnya pembuluh darah. Pembuluh darah di jantung ini kecil sekali arteri Bapak Ibu. Jadi kalau kita membayangkan gini aja deh, kalau kita punya selang air di rumah ya, yang kita pakai setiap hari, perhatikan dengan baik ya. Mungkin setelah 6 bulan, 9 bulan Anda lihat, cek lagi. Di dalamnya udah ada lumut itu. Di dalamnya udah ada lumut ya, di sekeliling daripada selangnya dan seterusnya. Dan itu selang yang ukurannya besar banget gitu, segini ya, bayangkan ya, ukurannya segini besar sekali. Nah, bayangkan dengan arteri kita, dengan semua arteri kita, dan kalau yang tadi disemprot dengan air yang relatif bersih, dan kemudian akhirnya juga ada kotoran-kotoran, bagaimana dengan saluran-saluran pembuluh darah kita yang kita ini udah makan macam-macam nih. Ya, makan macam-macam, punya asupan macam-macam yang nanti lama-lama akan punya pengaruh juga kepada saluran darah kita, khususnya di arteri kita dan khususnya di arteri yang berkaitan dengan jantung. Nah, jadi inilah yang disebut dengan, kalau kita nyebutkan penyakitnya adalah penyakit yang terkait dengan kardiovaskular. Kardiovaskular itu berarti penyakit yang terkait dengan pembuluh darah. Bisa nyerangnya ke jantung, bisa nyerangnya ke otak. Kalau di jantung ya orang menyebutnya koroner, ya, tapi kalau ke otak orang nyebutnya sakitnya stroke, ya. Jadi inilah yang menjadi perhatian bahwasanya penyakit kardiovaskular ini sangat serius. Kalau nanti terhambat arterinya, terhambat saluran pembuluh darahnya, maka pengaruhnya adalah kepada organ tubuh kita, tergantung posisinya. Yang paling berbahaya itu di 2 tempat, yaitu jantung dan otak kita, kira-kira begitu. Nah, kita pengen tahu ya seberapa penyebab penyakit kematian itu dari data yang ada di Indonesia seperti berikut. Mari kita perhatikan, ini adalah 50 penyebab utama
ya dari kematian disebabkan adanya penyakit ya, bukan kematian karena accident atau apa, tapi karena penyakit. Dan kita bisa melihat bahwa 3 tertingginya adalah stroke, jantung, dan diabetes mellitus. Ya, yang lain-lain ada di ranking bawahnya, tetapi 3 ini adalah yang mendominasi penyebab kematian akibat sakit di Indonesia. Nah ini ya, jadi teman-teman kalau kita sekarang bicara jantung, ini memang kebetulan memang saya memahami betul nih, mulai saya sering ketemu teman saya, sering ketemu kerabat saya, kolega saya yang sakit maupun yang sudah meninggal dunia karena penyakit faktor nomor 2 tadi. Dan itu udah banyak. 1 dan 2 itu sudah banyak kita temui di lingkungan-lingkungan kita. Ya kira-kira begitu. Nah, jadi ini menjadi perhatian kita bersama. Ya, next time mungkin saya akan bicara juga dengan penyakit stroke misalnya karena saya punya materi tersebut, sehingga nanti memberikan pemahaman teman-teman terutama terhadap 3 penyakit ini. Nah, bagaimana ranking penyakit kita yang ada di sini dibandingkan dengan yang ada ranking penyebab penyakit kematian yang ada di dunia? Maka kita bisa melihat data sebagai berikut. Ya, jadi ranking Indonesia dibandingkan dengan seluruh negara di dunia, maka bisa terlihat bahwasanya stroke itu kita ranking 11 di seluruh dunia penyebab kematiannya. Ya, kalau coronary jantung kita ternyata 70. Ya, jadi tidak ranking dominan, jadi masih banyak yang dominan tuh di beberapa yang negara, bahkan negara maju ya di Eropa, Amerika gitu ya. Nah, nanti kalau di kode warna merah-merah ini berarti kita cukup rawan karena kita berada di 20 besarnya lah kira-kira begitu. Apalagi yang lain, ovary cancer, ya yang nomor 23, kita merah karena ranking 19 yang ada di seluruh dunia. Dengue nomor 34, ranking 2 kita. Jadi ini menurut saya unik banget ya, negara seperti kita ini sekarang penyebab kematian, populasi penyebab kematian yang akibat dari sakit itu demam berdarah itu nomor 2 di dunia. Jadi jangan disepelekan nih, ya dari demam berdarah jangan disepelekan, kita masih memberikan kontribusi yang sangat serius kepada kematian, kira-kira gitu. Sekali lagi kalau kita melihat data di sini, maka terlihat bahwa jantung itu nomornya kita 70. Namun di Indonesia dia ranking 2 tetap sama dengan dunia ya, dia ranking 2 juga, tapi di Indonesia dia ranking 2. Nah, so buat kita meskipun nanti posisinya ranking 70 di dunia, bukan berarti kita aman atau kita sepelekan. Ya, saya kira ini menjadi bagian penting dari cerita saya. Bapak Ibu sekalian, ya bicara tentang jantung, saya mungkin akan mulai daripada bicara tentang kualitas darah, paling mudah di situ, karena nanti kita bisa menebak bagaimana sakit kita itu sebetulnya tetap daripada hasil tes darah kita. Ya, makanya kalau kita medical check up itu kan hasil tes darah tuh wajib untuk dilihat ya. Mari kita lihat dan kita pelajari. Data ini menunjukkan bahwasanya ada data-data SGOT, SGPT, kolesterol, trigliserid, kreatinin, asam urat ya. Ini data-data yang paling basic lah yang harus kita lihat. Ya. Nah, ada hasil dan ada target. Ini contoh yang ada, hasil dan target. Biasanya target itu maksudnya adalah batasan yang diberikan dengan angka-angka yang sebetulnya diacu oleh angka-angka yang ada di laboratorium. Misalnya kolesterol total, saya lebih concern yang kuning ya. Kalau SGOT, SGBT itu di fungsi hati, ya, kalau kreatinin di fungsi ginjal dan seterusnya. Tetapi yang concern banget itu saya pengen membahasnya di yang kuning, yaitu kolesterol total, LDL. LDL itu adalah low density lipoprotein, berarti dia adalah kolesterol jahatnya ya. Kalau HDL adalah high density lipoprotein, jadi dia merupakan kolesterol baiknya. Di situ disyaratkan bahwasanya kalau kita kolesterol total di bawah 200 yang baik. Kemudian kalau LDL di bawah 100. Kalau kolesterol HDL makin tinggi makin baik. Ya, di atas 40. Kalau kita ngeliat angka di sebelah kiri 195, 95, 42, semuanya memang udah memenuhi kriteria yang ada di sebelah kanan. Nah, ini yang sering kita belum paham, bahwasanya kita anggap kita oke nih. Oh, saya 195 dibanding 200, 95 dibanding 100, 42 dibanding 40, kita lebih besar. Tapi para dokter jantung ternyata ngelihatnya tidak di situ. Ya, jadi ini adalah ada cara melihat yang menurut saya cara cepat untuk memahami bagaimana fungsi daripada sebaran kolesterol itu menjadi bisa berbahaya atau tidak, kira-kira begitu. Dengan cara membandingkan antara total kolesterol, angka yang ada di situ dibandingkan dengan HDL. Nah, kenapa bisa begitu? Karena HDL ini adalah kolesterol baik, semakin tinggi dia semakin baik. Kalau saya istilahkan gini, total kolesterol itu sampahnya, HDL itu adalah vakum cleanernya.
Nah, vacuum cleanernya ini punya kapasitas 4 kali dari angkanya untuk bisa nyedot habis untuk bisa nyedot habis kolesterolnya totalnya. Kapasitasnya 4 kali. Jadi kalau kita ngomong angka HDL-nya misalnya angkanya adalah 42 gitu ya, maka kemampuan dia untuk nyedotnya itu adalah kali 4, 168. Kira-kira begitu. Sehingga kalau total kolesterolnya 195, berarti ada sisa tuh. Asumsinya begitu. Mari kita lihat secara hitung-hitungannya ya. Kita lihat di samping ya. Nah ini, di samping ini kita bisa lihat. Kalau kolesterolnya di bawah 4, ya di sini ya. HDL-nya secara pengaliannya ya, pengaliannya total dibagi kolesterol HDL-nya di bawah 4, ini problem. Nah kita ngelihat angkanya 195, ya ini ada angka 195, kemudian dibagi 42, dan angkanya 4,64, berarti ada 0,4 sisa tuh sampahnya, kira-kira begitu ya, ini gampangannya untuk memberikan satu pemahaman. Nah kalau gitu kalau HDL-nya 42, idealnya dia berapa maksimal total kolesterolnya? 168 dikali 4 kan, 42 kali 4. Artinya apa? Artinya kelihatannya yang kuning-kuning nih oke, tapi sebetulnya nggak oke. HDL-nya kita kurang tinggi atau total kolesterolnya kurang rendah. Nah, kalau ini terus didiamkan dalam waktu yang terus lama dan seterusnya, lama-lama itulah yang memberikan kepada efek sakit aterosklerosis, yaitu penyempitan pembuluh darah arteri kita. Ya, dalam hal ini konteksnya yang di jantung. Itu pelan-pelan naik itu. Jadi dan dia itu bukan di dalam salurannya secara langsung ya, tetapi dalam kulit salurannya itu dia di bawahnya gitu, di dalamnya. Yang terus itu ada kandungan unsur lemak, ya, kalsium dan juga kolesterolnya itu sendiri, yang makin lama makin menambah dan makin tebal dan menutupkan jaringannya saluran darah yang ada di situ. Ya, kira-kira begitu. Nah, ini yang harus jadi perhatian kita karena memang kolesterol itu nanti salah satu kontributor terbesarnya penyebab penyakit jantung koroner, ya. Nah, kita lihat nih kalau udah apa yang terjadi seperti ini, kita lihat ya. Bahwasanya kita bisa lihat di sini bahwasanya pada daerah ini kebetulan yang kena di daerah bawah ya, yang daerah bawah sehingga nanti otot jantung sebelah bawahnya terganggu ya, nggak normal. Jadi memang biasanya nggak terlalu fatal di bagian bawah tapi tetap berbahaya. Nah ini ada kita bisa lihat juga bahwasanya di situ ada bagian-bagian yang sebetulnya mulai menyempit karena faktor plak tadi ya, plak tadi menyempit. Kemudian ini contohnya ini ya menyempit. Kemudian yang kedua di sini adalah yang berbahaya yang di bagian bawah adalah ketika dia menjadi sangat sempit dan ketika nanti yang berbahaya adalah adanya klot. Adanya klot. Ya, jadi klot itu adalah penggumpalan darah. Penggumpalan darah. Nah, ini udah sempit kemudian ada penggumpalan darah di situ, ketutup sudah habis. Orang-orang yang kena serangan terus kemudian nggak ketolong, biasanya udah dalam posisi udah sangat sempit, terus kemudian ada penggumpalan dan penggumpalannya menutup. Kira-kira begitu. Nah, penggumpalan itu bisa terjadi gimana? Kira-kira gitu ya. Penggumpalan itu kan sebetulnya secara naturalnya begini. Ketika ada sebuah luka gitu ya, luka kita itu kan darahnya ngalir nih. Kemudian sel darah putih akan nyerang ke sana gitu ya, akan ini naturalnya begitu ya, Allah menciptakan begitu untuk nyerang ke sana sehingga terjadilah pembekuan sehingga darahnya tidak terus mengalir, kira-kira begitu. Nah, pembekuan itu normal terjadi. Nah, ketika pembuluh darah kita makin lama makin menyempit dan gemuk dari sisi plaknya gitu ya, maka ada potensi dia juga jadi sobek. Setelah dia sobek, maka di sini akan ada keluar darah dan disitulah terjadi serangan dari darah putih untuk membekukan darah di situ, terjadilah penggumpalan seperti gambar yang di kanan tersebut. Dan disitulah yang menjadi berbahaya. Ya, nah ini yang perlu kita pahami dan kita ketahui. Dan nanti saya juga akan cerita dengan bermacam tipe penyempitan di pembuluh darah itu yang terjadi khususnya di jantung ini. Mari kita perhatikan film sebagai berikut. Suaranya udah keluar ya? Suaranya belum keluar, Mas. Baik, ini hanya untuk memberikan gambaran ya bahwasanya jantung normalnya dalam posisi seperti ini. Terus kemudian kita bisa lihat bila nanti terjadi penyumbatan di arterinya ya seperti apa. Ini adalah bagian-bagiannya. Suaranya nggak keluar ya Mas ya. Nah, bagaimana
proses penyumbatannya arteri dan berbagai macam tipe penyumbatannya. Nanti kita bisa lihat di sini. Ya, di sini ya. Ini terbayang ya betapa banyaknya jaringan yang masuk ke otot-otot. Nah, ini yang paling umum. Paling umum terjadi coronary-nya itu terjadi karena terjadi plak karena adanya timbunan yang masuk di bawah ya. Plaknya itu timbunan yang masuk di bawah daripada lapisan pembuluh darahnya, lapisan kulit pembuluh darahnya itu, dan lama-lama luka seperti ini. Dan ketika luka, terus kemudian akan menjadi pengumpulan darah. Dan ini yang menyebabkan kita dapat serangan jantung. Jadi ini kan makin lama makin gemuk gitu ya, terus kemudian luka. Ada yang kedua adalah coronary artery spasm. Kalau ini agak beda. Jadi dia tidak ada plaknya gitu ya, tetapi ototnya itu bisa nguncup sendiri atau mengecil sendiri. Nah ini biasanya disebabkan oleh unsur ada orang yang biasa ngerokok, minuman keras dan seperti itu ya, stres. Nah ini yang case yang paling jarang terjadi tapi terjadi dan ada, yaitu ketika pembuluh darahnya robek. Ya, tidak ada plak di sana tapi pembuluh darah robek kemudian memberikan satu dampak kepada pembekuan, dan pembekuan itu sendiri yang menjadikan terjadinya satu penyempitan. Kayak kira-kira begitu ya. Nah, teman-teman sekalian, jadi kalau saya boleh simpulkan tadi, ada 3 macam nih tipe-tipe penyempitan pembuluh darah kita. Yang satu adalah aterosklerosis, yaitu penyebab utamanya biasanya dari faktor usia, ya semakin kita usianya senior, semakin usianya tua, gitu juga punya kontribusi terhadap sana, karena memang makanan yang sudah kita makan sekian lama terus memberikan suatu kontribusi jangka panjang. Kolesterol, itu yang menjadi penyebab-penyebab utama, dan ini most common, jadi memang yang paling sering terjadi. Yang kedua adalah, yang menarik adalah coronary artery spasm. Jadi memang ini kayak ada penyempitan secara kayak kram gitu ya. Otot pembuluh darahnya kayak kram terus kemudian dia menyempit, kira-kira begitu. Menariknya di sini penyebabnya adalah didominasi misalnya adalah orang-orang para perokok, peminum alkohol, stres dan segala macam. Ini yang saya katakan jangan heran kalau sekarang bukan lagi usia senior atau usia tua yang sakit jantung, tapi anak muda pun sudah terkena karena memang isu rokok, alkohol atau stres itu banyak di anak muda juga sekarang, ya kira-kira begitu ya. Dan dalam case yang paling sedikit terjadi atau paling frekuensinya paling sedikit terjadi itu ada di coronary artery dissection, robek gitu ya. Dan menariknya ini ada unsur genetik, ada unsur hormon juga, dan yang menarik perempuannya lebih punya potensi lebih besar daripada prianya, dan sering dalam penelitian sering terjadi kepada wanita yang mengalami pasca persalinan. Tetapi ini untuk pengetahuan saja sih, tapi yang paling utama adalah kita nanti membahas yang di sini ya, yang aterosklerosis. Ya, ini merupakan bagian terpenting. Nah, oke, setelah kita tahu, oh prosesnya gitu tuh ya, proses penyempitan pembuluh darah, kemudian nanti bisa lukanya mengakibatkan penggumpalan darah, nah itu makin menutup, serangan lah udah jantung gitu, kira-kira begitu ya. Nah, gimana kita tahu bahwa kita ini ada gejala atau sakit jantung? Nah, ada beberapa macam tes yang bisa dilakukan, dan tes-tes ini adalah merupakan satu indikasi para dokter untuk menilai ada indikasi punya sakit jantung koroner atau tidak, kira-kira begitu. Nah ini kita lihat ya, tes yang pertama adalah berkaitan dengan EKG. EKG itu kita dipasang beberapa alat di dada kita, dihubungkannya dengan biasanya tangan dan kaki juga. Terus kemudian dibacalah ada grafik di situ yang bergerak terus, kira-kira gitu. Ini para ahli yang bisa membaca grafik ini akan melihat, kalau saya lihatnya begini gampangannya, kalau nanti sebelum posisi tingginya kiri dan kanannya relatif seimbang normal itu kayaknya sih so far kayaknya oke aja, ini berdasarkan pengalaman saya pribadi membaca, nanti kita lihat ya. Nah, keakurasian daripada EKG ini itu hanya 30-40% Bapak Ibu. Jadi artinya kalau kita kelihatan EKG itu normal, jangan senang dulu, karena belum tentu akurat. Ya kira-kira gitu. Yang lebih akurat lagi naik di treadmill. Jadi kita juga dipasangin instrumen EKG, kemudian kita gerak, dilakukan gerakan tubuh, itu tensinya diukur, EKG-nya diukur, dan kita melakukan gerakan. Disitulah nanti akan ada satu semacam kolaborasi data yang menunjukkan, oh ketika dia ditambah dengan satu kegiatan, baru ketahuan EKG-nya nggak normal, datanya begitu. Ya, jadi ini juga lebih baik daripada EKG secara akurasi, tapi akurasinya masih di bawah 60%, 40-60%. Ini best practice-nya begitu. Jadi artinya apa? Ya belum akurat banget juga sih, kira-kira begitu ya, tetapi lumayan sebagai data awal. Nah,
EKG ini datanya seperti ini Bapak Ibu. Yang normal tuh yang paling saya katakan yang tadi ya sebelah kiri seperti ini. Jadi antara keluarnya kiri dan keluarnya kanan tuh ya relatif kalau saya lihat jadi balance. Begitu nanti keluarnya yang di sebelahnya lagi yang memang terus kemudian jadinya lebih turun ya grafik yang di sebelah kanannya ini ternyata sudah ada unsur-unsur yang perlu dicurigai atau ada kelainan. Ya, bahkan yang di sebelah kanan yang 1, 2, 3, 4, 5 yang kelima itu heart attack. Jadi keluarannya udah langsung di posisi atas dan seterusnya. Saya bukan ahlinya, tetapi ini hanya untuk memberikan gambaran bahwasanya dokter membaca ini sebagai satu indikasi awal apakah jantungnya normal atau tidak secara fungsi. Kira-kira gitu. Lah Pak, kemudian kalau memang itu tadi EKG dan treatment masih 60%, yang lebih akurat lagi apa? Nah, yang lebih akurat lagi adalah MSCT. Ya, MSCT itu adalah foto jantung lah ya, untuk mendeteksi jantung kita lebih dilihat secara sesungguh-sungguhnya. Kalau tadi kan dilihat secara detak, ini dilihat secara sesungguh-sungguhnya, bahwasanya nanti dia dimasukkan cairan kontras yang akan difoto oleh alat yang tadi bentuknya kayak terowongan itu, kita dimasukkan di sana. Denyut jantung kita dikurangi, biasanya harus di bawah 60 ya. Terus kemudian setelah nanti dia bergerak pelan gitu ya, cairan kontrasnya dimasukkan, kita nahan napas. Ketika cairan kontrasnya masuk, maka bisa difoto dalam perputaran yang sangat cepat. Sekarang sudah sampai 120 slices gitu ya, potongan fotonya. Maka bisa terpotret kondisi jantung kita gimana dari potret itu, kira-kira begitu. Nah, ini akurasinya lumayan juga nih, sampai dengan 80%, 70-80%. Jadi saya ini termasuk orang yang kalau dipotret pakai EKG nggak ada masalah, treadmill nggak ada masalah. Begitu masuk ke MSCT baru kebaca ada something problem di jantung saya, ada penyempitan. Jadi kita harus waspada nih, meskipun EKG kita datanya oke, kita tetap waspada dan harus bisa merasakan ada yang something nggak di tubuh kita, kira-kira begitu. Nah, yang paling tinggi apa? Akurasi yang paling tinggi. Yang paling tinggi akurasinya adalah di kateter. Kateter itu saluran pembuluh darah kita dimasuki alat ya, kemudian disemprotkan secara langsung lewat jalur itu. Tadi sebetulnya mirip-mirip dengan cairan kontras juga dengan yang MSCT tadi. Kemudian difoto dengan alat monitoringnya gitu ya, alat monitoring yang dari luar seperti kayak ronsen seperti itu. Maka akan kelihatan tuh penyempitan-penyempitan yang terjadi. Jadi kita lihat di sini. Nah ini udah ada penyempitan nih. Tahu-tahu dari warnanya yang warna hitam-hitam ini di sini kok tahu-tahu mengecil dan di sini juga tahu-tahu mengecil. Nah, ini adalah bukti bahwasannya sudah ada penyempitan. Ya kira-kira gitu ya. Kalau kita ngelihat di X-ray image yang sebelah kanan itu adalah data dari kalau kita melakukan kateter. Dan itu mengecil tuh, persis seperti yang ini kan. Nah, yang ini nih. Ya, yang ini nih, mengecil. Dan ini menjadi sesuatu yang sangat berbahaya karena berarti tidak kelihatan apa yang menyebabkan kecil, tapi yang menyebabkan kecil itu adalah plaknya sebetulnya. Yang dilihat adalah aliran darahnya. Oke, saya mau sharing ya, saya mau menunjukkan foto jantung saya di MSCT yang waktu di EKG dan di treatment hasilnya oke-oke saja gitu. Tapi begitu difoto dengan MSCT, hasilnya adalah sebagai berikut. Ini tahun 2008 Pak, long time ago ya. Nah ini kita bisa lihat bahwasanya kalau dipotret dengan MSCT-nya hasilnya yang sebelah kanan Bapak Ibu. Sebelah kanan itu kelihatan ada penebalan, nah saya lihat dulu yang sebelah kiri. Kalau sebelah kiri hasil kateter, ya kita bisa lihat ya, ternyata ada penyempitan dan posisinya cukup atas gitu. Ini semakin atas sih semakin berbahaya ya, karena nanti supply ke bawahnya makin banyak yang nggak terkena supply darah baiknya. Nah kemudian kalau yang di sebelah kanan itu adalah hasil daripada MSCT, ya. Jadi bisa dilihat di sini ada pembengkakan di situ yang ternyata setelah dilihat secara ronsennya adalah seperti ini adalah kapur, putih banget. Jadi ini adalah proses plak pengerasan yang jangkanya sudah sangat panjang, terus kemudian terjadi perkerasan menjadi kapur, kira-kira begitu, ya. Jadi ini hanya untuk memberikan satu gambaran kepada teman-teman semua bahwasanya ternyata cukup unik juga kalau kita mau melihat jantung kita ini sehat apa enggak gitu ya. Dan nggak bisa dengan data-data yang sangat awal seperti EKG saja atau treadmill. Mungkin kalau kita sudah ada rasa yang berbeda, kita harus masuk ke dalam tes yang setidaknya MSCT lah. Setidaknya MSCT karena udah kapasitas 80% dan yang paling akurat adalah tetap di kateter. Contoh nih, saya terakhir pernah melakukan check up saya di MSCT saya itu ada 3 penyumbatan, kemudian ketika
lakukan kateter yang kena ring cuma satu gitu. Ya, jadi cuma satu titik aja. Jadi yang dua ini masih tolerable ya dan cukup di balon saja lah seperti itu. Jadi kadang-kadang tetap saja MSIT juga nggak 100% akurat, tetapi sekali lagi itu bisa memberikan gambaran. Ya, memberikan gambaran. Nah, kalau ini semua sudah terjadi, berarti memang harus ada tindakan. Ya, tindakannya adalah biasanya kita ini kalau namanya operasi kateter dan juga pemasangan jantung koroner itu pemasangan stent ya atau balonisasi di balon atau dikembungkan lagi saluran darahnya, nanti kita bicara detail tentang itu. Kita berada di ruangan seperti ini dan banyak monitor yang kita betul-betul melakukannya dengan sadar. Saya betul-betul full sadar dan bisa melihat itu, kira-kira begitu ya. Dan bisa melihat itu dengan baik. Terus kemudian orang yang nungguin saya pun juga bisa monitor itu nih. Contohnya di sini, ini waktu saya tindakan beberapa saat yang lalu. Ya, jadi EKG-nya datanya bisa terbaca. Terus yang sebelah kanan bawah, sebelah kanan monitor itu adalah prosesnya nanti juga bisa kebaca. Jadi saya bisa ngelihat ini kayak operasi kecil kalau buat saya, karena operasi kecil bagi banyak pasien, karena memang hanya satu malam saja kita di rumah sakit, biasanya di diagnosanya perlu satu malam, setelah oke besoknya pulang coba. Jadi operasi kecil yang semuanya dilewatkan oleh jaringan darah yang ada dilewatkan di tangan kita atau di paha kita. Masuknya lewat mana Pak? Untuk masukkan alatnya itu, nyemprotkan kontras, nah ini saya akan ceritakan. Bisa masuk dari 3 tempat ini dalam pengalaman saya dan pengetahuan saya. Jadi pertama adalah masuk lewat nadi kita di sini ya. Jadi lewat nadi kita di sini ya. Kemudian kedua adalah biasanya kalau pembuluh darahnya terlalu kecil gitu ya atau susah untuk didapat dan seterusnya, kemudian naik ke sini ke posisinya yang ada di lengan sebelah dalam ya. Lengan sebelah dalam atau di siku sebelah dalam. Ya. Tetapi nggak menutup kemungkinan juga kalau di sini nanti ada kesulitan, kemudian nanti masuk ke paha. Karena di sini salurannya jauh lebih besar, ya kira-kira gitu. Jadi pilihan dokter tuh antara 3 ini untuk memasukkan kateter, perlengkapan kateter untuk masuk ke dalam. Ya, nanti kita bisa lihat. Nah, dalam case saya karena ada kapurnya, kira-kira gitu ya. Sehingga saya melakukan second opinion juga. Ada dokter yang mengatakan, oh ini bisa nih nanti langsung dibalon, langsung dipasang ring gitu ya. Tetapi ada saya pakai logika karena saya orang teknik sipil ya. Kapur ya, kalau kapur di balon ya balonnya pecah, kira-kira gitu. Nanti kita lihat teori balon itu gimana. Kemudian saya ke second opinionnya ngeliat dokter yang lain dan dia mengatakan nggak bisa, kapurnya harus dibuang dulu gitu. Nah kalau kapurnya harus dibuang dulu berarti ini nggak bisa pakai balon gitu. Berarti harus kapurnya dibersihkan dulu. Nah ternyata ada teknologi lagi yaitu menggunakan alat yang namanya seperti bor atau rotablator untuk membersihkan kapurnya duluan. Ya alatnya seperti ini, fungsinya kayak bor, kalau kita dengar suaranya di bor, gitu ya. Dan kita bisa ngeliat di kiri bawah di sini, ketika belum dibor dan sudah dibor, karena memang posisi kapurnya itu sudah ada di luar dari pembuluh darah, kulit pembuluh darahnya, kira-kira begitu ya. Bukan di dalam, kalau yang di dalam itu kan tadi plaknya, tapi ini sudah kapur sebagai mungkin sudah pernah ada luka di pembuluh darah, terus ada pengumpulan jangka panjang dan seterusnya akhirnya jadi kapur. Ya, inilah yang dinamakan. Nah, tapi ini case spesial ya, tidak semuanya case seperti ini. Jadi ini yang terjadi. Mari kita lihat bagaimana prosesnya terjadi. Ya, karena kalau fungsinya ini bekerja dengan baik, ada berbagai macam diameter disesuaikan dengan ukuran pembuluh darah dan dilakukannya dengan pelan-pelan bertahap dengan mata bor yang yang geriginya itu sangat halus karena nanti hasil daripada pengeboran itu dilepaskan di saluran darah itu sendiri. Jadi betul-betul harus dibuat sehalus mungkin. Kira-kira begitu. Mari kita lihat. Nah, ini adalah gambarannya ya. Jadi ketika nanti seseorang itu ada penyumbatan seperti ini yang warna putih itu ya. Kemudian bornya berfungsi dan dia pelan-pelan masuknya. Kemudian dilepaskan dan serpihannya itu ngikut saluran darah lagi gitu. Ya. Sampai seperti ini. Kadang-kadang ada 2 tahap, ganti mata juga bisa karena memang masih ada ketebalan yang harus dikejar untuk bisa betul-betul terbuka. Kira-kira begitunya. Ini terjadi. Waktu saya dilakukan ini juga mendengar suara bornya. Tapi kita nggak ngerasain sakit apapun karena kan dalam tubuh kita ini nggak ada saraf yang
nerve yang penyebab jadi kita bisa merasakan sakit. Merasakan sakit kita tuh di permukaan kulit kita ini semua. Ya, jadi ini hanya pengetahuan. Ketika nanti itu sudah terjadi, barulah dilakukan yang namanya balon. Balonisasi itu ya balon ya. Jadi dimasukkan satu kawat kateternya tadi. Kemudian dalam kawat kateter tadi itu dimasukkanlah balon yang masuknya dalam kondisi kempis. Terus kemudian dibuka. Kemudian ketika dikempiskan lagi, si saluran itu sudah terbuka. Ada potensi beberapa yang salurannya itu nanti ada potensi bisa menutup kembali, kan bahaya lagi ya, membuka, didorong, tapi nanti ada potensi menutup kembali. Ada beberapa kondisi yang memang pasti dokter bisa lebih tahu, akan memasangkan stent atau seperti kawat ayam gitu ya, seperti ini. Kalau ini maaf, ini adalah detail balonnya. Nah nanti detail balon ini ketika gembung seperti ini. Ya, ukurannya kira-kira seperti ini tergantung kepada ukuran daripada pembuluh darah juga disesuaikan. Nah kemudian yang kedua adalah ketika nanti dia memasukkan unsur stent, dia juga tetap menggunakan balon, ya stent. Cuman bedanya nanti di situ di kulit luarnya daripada balon itu dipasanglah stent seperti kawat ayam gitu, tapi bahannya adalah bahan khusus anti karat tentunya ya. Nah, kromium kobalt gitu ya, jadi itu anti karat. Jadi dia langsung kalau udah membuka ditahan dalam beberapa saat, dia udah nggak bisa nutup lagi. Ya betul-betul ditahan dan itu ada unsur obatnya juga di stent tersebut. Bentuknya persisnya kayak apa sih? Kayak begini nih stentnya ya. Lentur, fleksibel, menyesuaikan dengan bentuk pembuluh darah, ya dan anti karat juga. Terus kemudian ketika sudah buka nggak bisa nutup lagi. Nanti kita lihat filmnya sebentar, bagaimana proses daripada pemasangan balon dan pemasangan balon dan stent gitu ya. Ketika nanti dia dipasangkan di sini, kalau kita misalkan stent itu cincin gitu ya, cincin. Nah, ini adalah kita lihat prosesnya supaya teman-teman ada gambaran begitu ya, seperti apa sih sebetulnya. Nah ini ada penyempitan gitu ya, akibat plak. Nah ini biasanya karena penyebabnya adalah kolesterol gitu. Terus kemudian nanti ini akan dimasuki alat kateter yang diambil dari pergelangan tangan, ya dimasukkan di sini, suntikan dari sini. Kemudian ketika nanti sudah tembus, masuklah kawatnya, kira-kira gitu ya. Kawatnya terus masuk. Jaringan ini terus nanti masuk lewat aorta, terus kemudian masuk ke jantung, ke arteri-arteri yang nanti mau dilihat atau mau dicek, kira-kira gitu ya. Nah ini dimasukkan terus ke sini, nanti guidance kawat kateter ini akan sampai di aorta dan setelah itu nanti akan ada fungsi yang ikut masuk membantu gitu ya, yaitu selangnya. Ya, selangnya masuk juga, terus kemudian selangnya itu nanti akan mulai bisa nyemprotkan cairan-cairan yang bisa dibaca oleh mesin scanning dari ronsen, kira-kira begitu. Ya, ini bisa kita lihat. Nah, itu selangnya terus bisa masuk ke jaringan arteri yang sampai ke bawah-bawahnya dan dia bisa nyemprotkan cairan kontras dan ketahuan tuh yang ada penyempitan, bisa kelihatan ya, ada penyempitan, ada blok di situ. Nah blok itu kalau ngomong 90% berarti fungsinya tinggal 10% yang terbuka. Seperti ini kayak 90% juga ya. Nah nanti fungsi kawat kateternya tadi, dimasuki juga oleh balon ya. Jadi kawat guidance-nya dimasuki oleh balon seperti ini dan dikembungkan. Nah seperti ini dan bisa menekan posisi daripada plak-plak tadi ya. Dan ketika nanti dia dikempeskan gitu ya, maka cenderung itu posisinya tidak kembali. Atau mungkin kalau menyempitnya tinggal sedikit. Nah bagi bagian-bagiannya memang agak punya potensi untuk menyempit kembali itu maka digunakanlah stent. Ya, cincin seperti ini yang tadi bahannya adalah kromium kobalt. Kemudian ukurannya tentunya sangat kecil tadi ya, tapi tadi tergenggam tangan masih terlihat gitu. Dan unsurnya juga ada unsur obat di situ ya. Dan kemudian ketika dia dibuka dengan balon, ditahan selama beberapa detik, ditutupkan lagi, dan stent ini sudah tidak kembali dan ini jauh lebih aman lagi karena menjaga betul-betul posisi kemungkinan penyempitan kembali pembuluh darahnya tidak terjadi. Kira-kira begitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian kalau kita nanti tindakan apakah bisa ngelihat seenak itu? Ya enggak, tadi kan animasi. Ya kan kalau kita ngelihat gitu yang terjadi seperti yang di sebelah kanan ini. Jadi ini bisa live kita lihat dan kita bisa melihat secara langsung di mana penyempitannya, terus kemudian before-nya seperti ini dan after-nya seperti sebelah kanan. Jadi dicoba dipasang ring, kalau tempat saya kasusnya itu ada bornya, dibor dulu, di balon, dipasang ring, kemudian disemprotin lagi dan hasilnya sebelah kanan. Oh ini berarti udah kebuka, kira-kira begitu ya. Mari kita lihat
kalau bagaimana prosesnya versi live-nya gitu ya. Istilahnya di sini adalah PCI ya, tindakan ini. Nah, jadi ini adalah versi live-nya kalau kita mengalami tindakan. 90% sudah terblok di situ, ya sudah sangat sempit gitu ya, kelihatan sekali di situ. Dan kemudian ini sebetulnya kalau kita ngelihat di operasi kondisinya kayak gini nih, bergerak-bergerak seperti ini. Terus kemudian nanti akan dimasuki balon dan kelihatan, ini kan kawatnya juga sampai di sana. Jadi kalau pertama kali disemprotkan dulu, setelah masuk tahu tempat penyempitannya, kawatnya akan menuju ke titik itu. Kemudian balon yang bentuknya seperti ini akan masuk dan mulai nanti digembungkan di sana dan dipasangkan ring bila perlu gitu ya. Nah ini posisinya digerakkan balonnya persis di titik itu, berhenti, kemudian digembungkan, dipasangkan ring ya, terus kemudian nanti dikontras lagi, dites lagi ya. Nah ini kan di sini di titik ini digembungkan, sekarang digembungkan ya, terus kemudian baru nanti dites lagi dengan kontras untuk menunjukkan bahwasanya yang di sini sudah, nah ini sudah kebuka nih, kira-kira begitu. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi seperti itu gambarannya bahwa tindakan daripada operasi jantung koroner itu seperti itu, khususnya pakai sistem pemasangan dengan kateter dan pemasangan balon dan ring tadi. Apakah semua bisa dengan seperti itu? Belum tentu dan belum tentu bisa. Seperti ini kalau kita mau ngomong, kalau jantungnya sudah tertutup total, kawat itu sudah nggak ada bisa tembus masuk gitu, kira-kira begitu ya. Mau nggak mau biasanya terjadi nih di bawah, kalau udah di atas orangnya udah lewat nih ya, udah nggak mungkin hidup nih ya. Tapi kalau dia terjadi di unsur-unsur bawah, mungkin masih bisa bertahan tetapi mengganggu sekali, kira-kira begitu. Nah kalau sudah seperti ini gimana Pak? Mau nggak mau ini kateter judulnya, dibuka jantungnya, dibuka dadanya, jantungnya dibuka, salurannya kemudian di bypass gitu, ya namanya di bypass, diambil dari jaringan pembuluh darah vena. Vena itu yang ada di betis kita biasanya, itu pembuluh darah lebih besar, kemudian dia menghubungkan langsung dari aorta ke posisi yang melewati yang bumpet tadi gitu. Ya kalau kita ngelihat dasarnya begini lah kira-kira. Nah ini, ya jadi before-nya seperti ini, bumpet di bawah, terus kemudian diambil langsung dari atas diturunkan ke bawah, kira-kira begitu. Nah kebayang nggak operasi seperti ini? Ini jelas nggak, bukan operasi kecil kalau ini operasi besar. Ya karena ada alat yang harus menjaga terus fungsi detak jantung bekerja, ada alat juga yang harus membelah badan kita, dada kita, tubuh kita, dan terus kemudian baru dilakukanlah penyambungan-penyambungan dengan pembuluh darah alternatifnya. Mungkin aja gambaran saja biar teman-teman paham bahwa kalau sampai di bypass ini merupakan operasi besar dan juga, Oke, kita lihat ya sebentar ini. Nah, jadi ini adalah proses bypass itu ya dadanya dibelah, gitu ya. Dadanya dibelah, tulang dada kita juga dibuka, kira-kira gitu kan ya. Jadi nggak main-main ini. Terus diambil dari vena kita untuk kemudian dihubungkan ke jantung kita di aorta di sini, untuk yang keblok mana dilompatin sama dia, makanya istilahnya bypass, kira-kira begitu. Ya, nah teknologinya masih di situ. Tapi kalau kebumpet totalnya karena gumpalan darah, sudah ada teknologi yang tidak bypass, tapi disedot gumpalan darahnya. Tapi saya nggak tampilkan di sini. Jadi ini hanya untuk memberikan gambaran saja kepada Bapak Ibu semua bahwa kita harus tahu ya, kalau sampai ada serangan ini loh tindakannya. Tapi kalau buat saya yang lebih penting adalah kita mengenalinya dan menghindarinya itu ya. Jadi ini saya cuma menunjukkan betapa complicatednya dan teknologi sudah sampai di sana untuk menangani penyakit jantung koroner. Sekarang saya mau memberikan apa sih indikasi yang perlu kita curiga kalau kita punya sakit ini gitu ya. Menariknya pria dan wanita tuh suka beda ya, tetapi nanti kita ngelihat ya. Nah, penyebab penyakit jantung secara umum nih ya, penyebab penyakit jantung secara umum, ini mau saya ceritakan di sini, adalah yang tertera di sebelah kanan ini. Selalu bicara tentang smoking, alkohol, drug abuse, stres, hipertensi, kolesterol tinggi, usia, obesitas, gender, karena yang laki lebih dominan pada perempuan sebelum masa masa menopause gitu ya. Kemudian ada history family, ini bagian yang memang sangat penting. Tapi kalau saya ngelihat begini mungkin ada pengelompokan yang lebih sistematik, lebih bagus ya. Maka saya buat jadi seperti ini. Ada 3 kelompok penyebab penyakit jantung, yang nomor 1 yang merah itu yang nggak bisa dihindari. Artinya ya given, kita harus melaluinya. Yang nomor 2 dan nomor 3 adalah yang bisa dihindari. Hindari 1 dan hindari 2. Nanti kita lihat satu-satu. Apa itu yang tidak bisa dihindari? Ya.
Kita lihat ya di sini supaya teman-teman sekarang udah mulai mikir apa penyebabnya dan gimana menghindarinya, kira-kira begitu. Ini merupakan bagian penting dari sharing ini sebetulnya. Kalau tadi itu hanya memberikan referensi betapa kompleksnya ketika kita sudah punya penyakitnya. Ya, kita kan pengennya nggak ke sana dong, kira-kira begitu ya. Tetapi kita memang mikirnya bagaimana kita paham apa penyebabnya dan gimana menghindarinya. Nah, pertama yang nggak bisa dihindari itu adalah usia. Yang kedua genetik. Yang ketiga gender. Ya. Nah, ini datanya sebagai berikut. Waspada teman-teman yang usianya udah 45 tahun bagi pria dan 55 tahun bagi wanita. Jadi wanita ini potensinya kena lebih sedikit atau lebih tua dibandingkan dengan pria. Tetapi jangan kejebak. Bapak Ibu sekalian, saya sudah berulang kali diskusi dengan dokter jantung, dia sudah sering menangani yang kepalanya 3, 35, 36 gitu, sudah biasa. Ya, bahkan yang termudanya bisa kepalanya 2, kira-kira begitu. Nah, kenapa? Karena mungkin pola hidupnya dia sejak muda sudah nggak bagus dan metabolisme tubuh manusia kan beda-beda. Ya, jadi ini hanya gambaran atau informasi awal, tetapi jangan kejebak dari angka ini. Kemudian yang kedua adalah gender. Pria lebih punya potensi daripada wanita. Ya, karena ada hormon estrogen yang menyebabkan pria ini potensinya lebih tinggi dan wanita itu nanti ketika menopause baru dia punya potensi sama tingginya dengan pria. Ya. Nah, genetik ini jangan main-main loh. Ketika kita punya turunan orang yang sakit jantung atau kardiovaskular, stroke dan jantung, itu biasanya nurun tuh. Makanya saya punya cerita menarik ini, teman saya, pimpinan saya dulu, itu hidupnya sehat, badannya juga bagus banget ya, ramping, kemudian juga pola hidupnya bagus, itu udah keren banget lah. Tahu-tahu adiknya meninggal nih sakit jantung. Nah terus teman-temannya pada, lo mesti kena nih, hati-hati ngecek, dia pede aja enggak, tapi dia akhirnya dipaksa, akhirnya dia mau ngecek, dan ternyata 7 penyumbatan ada di jantungnya, untung ketahuan. Ya. Padahal dia sudah pede dengan kondisi yang sudah dilakukan dalam treatment tubuhnya. Karena apa? Karena turunan, kira-kira gitu ya. Maka ini juga harus menjadi bagian penting. Nah ini nggak bisa dihindari dong, genetik, gender, usia kan kita juga makin lama makin tua. Genetik dari orang tua kita, gender dari lahir kita gitu ya. Tapi ada yang bisa dihindari. Yang bisa dihindari juga adalah yang nomor 1 adalah penyakitnya. Yang pertama adalah kolesterol tinggi, kedua adalah hipertensi, dan ketiga diabetes. Kalau kita ke dokter jantung, itu mesti ditanya riwayat ini. Bagaimana data kolesterolnya, punya hipertensi apa enggak, dan punya diabetes. Ya, karena masing-masing kalau punya, itu akan memberikan satu kontribusi potensi lebih besar. Nih contoh ya, di sini ya. Kalau dia punya kolesterol tinggi, dia punya 2,3 kali lebih beresiko. Hipertensi 1,5 kali, diabetes 1,8 kali. Ya. Nah kalau overlapping gimana Pak? Nah ini makin besar. Contoh kalau punya kolesterol tinggi dengan diabetes 4 kali lebih beresiko. Kalau kolesterol tinggi dengan hipertensi 3,5 kali. Kalau hipertensi dengan diabetes 2,8 kali. Yang paling parah kalau udah ada 3-3-nya. 6,2 kali lebih beresiko. Tetapi dari angka ini kalau saya lihat yang paling memberikan kontribusi paling besar itu di kolesterol tinggi. Ya, akan jadi pemicu makin kuat ketika dia punya diabetes dan punya hipertensi. Makanya ini saya katakan bisa dihindari, kenapa? Karena bisa ditreatment sebetulnya. Diabetes kita bisa ditreatment, hipertensi kita bisa ditreatment, kolesterol kita juga bisa ditreatment. Kalau ini bisa dihindari 1, ya. Lebih hindari 1 itu lebih ke penyakit yang bisa kita treatment lah, kira-kira begitu. Nah, yang bisa dihindari yang kedua itu lebih kepada perilaku kita sebetulnya, ya. Nah, ini yang bisa dihindari 2 ini ke perilaku kita. 1 kegemukan, kedua merokok, ketiga stres, dan keempat minuman keras. Ini adalah hal-hal yang sebetulnya sangat mudah kita bisa hindari kalau kita mau, yang kira-kira begitu ya. Nah, kita ngelihat satu-satu aja ya, kegemukan. Ya, ini kelihatannya sepele, tapi ini sebetulnya dari banyak seperti saya, seperti orang-orang seperti kita, itu nggak sadar dia udah masuk dalam tahap yang kegemukannya menjadi berbahaya dan memberikan kontribusi terhadap jantung koroner. Nah, bagaimana Pak ngukur kita ini gemuk apa tidak? Yang paling enak pakai BMI, ya. BMI itu adalah body mass index, dan kita bisa ngukur posisi kita di mana. Itu kalau ada gambar di situ adalah gambaran daripada saya. Saya tingginya 1,72 dan beratnya kira-kira 85-86, dan ternyata saya di batas antara obesitas dan overweight. Waduh, ini ternyata seperti saya ya, rasanya perutnya juga rata gitu ya. Ternyata masih terlalu punya resiko obesitas. Kita nggak boleh masuk di jalur merah, dan kalau bisa kita masuk di jalur normal range itu tadi. Ya, kalau saya tarik dengan tinggi saya di jalur normal range,
Jadi dengan 172 itu berat saya ternyata tidak boleh lewat, dibatasinya di kira-kira di 73 kilogram, kira-kira begitu. Ini hanya untuk memberikan gambaran Bapak Ibu bahwasanya kita nggak sadar bahwa kita sebetulnya sudah masuk dalam fase overweight, bahkan masuk di obesitas. Ya, kira-kira gitu. Terus ada cara ngukur lain nggak Pak? Nah, cara ngukur lain juga bisa dilihat dari lingkar perut sebetulnya. Nah, ini adalah satu data saja, di mana sebetulnya gampangannya begini nih kalau saya lihatnya. Semakin kita punya perbandingan antara lingkar pinggang itu lingkar perutnya kita, dibandingkan lingkar panggul, kalau lebih besar lingkar pinggangnya gitu ya, maka itu semakin berbahaya. Ya gitu ya, karena panggul kita tuh besar sebetulnya ya, panggul kita besar. Kalau wanita panggulnya lebih besar lagi kan, jadi makanya dibatasinya angka-angkanya sini 0,0, ya sangat tingginya tuh 0,88, 0,9 gitu. Kalau yang pria sangat tingginya 1,02. Nah kalau gampangannya yang pria begini, ketika perut kita tuh lebih besar daripada panggulnya gitu ya, kira-kira gitu ya, ya ini sebetulnya udah dalam resiko yang sebetulnya kita sudah kegemukan, kira-kira gitu ya, ada potensi obesitas tadi dan seterusnya. Kalau gampangannya gini deh, kalau gampangannya saya lihat gini, kalau perut kita tuh masih bisa ditarik seperti ini gitu ya, ini kan kelihatannya nggak gemuk-gemuk amat gitu ya, terutama yang kanan atas gitu ya. Tetapi kalau kita bisa lihat seperti yang kanan bawah kita ambil seperti ini kita sebetulnya udah problem gitu, ya. Jadi sejak saya masuk program untuk bagaimana ngecilin perut gitu ya, kira-kira gitu, saya seneng liatin perut orang sekarang. Perut orang saya perhatiin, wah ini overweight menjelang obesitas, kira-kira gitu dan seterusnya. Jadi kita yang benar nih memang betul-betul mengukur tubuh kita supaya jangan sampai kegemukan. Itu yang nomor satu tadi ya. Yang nomor dua, mungkin saya merokok dan minuman keras nggak terlalu saya bahas dalam karena udah jelas merokok tuh ada kandungan-kandungan nikotin, tar dan segala macam, itu kontribusinya luar biasa kepada jantung kita. Jadi tadi kan ingat ya, ada minuman keras, merokok dan stres yang membuat otot pembuluh darahnya tuh spasem gitu. Jadi mengecil sendiri gitu, kira-kira begitu. Nah ini kan berarti kan ini sesuatu yang apa ya, yang harusnya dihindari, dan orang-orang muda itu sudah terbiasa dengan ini gitu. Nah ya kalau kita lihat yang kedua yang juga memberikan kontribusi tanpa disadari itu adalah stres. Ya, stres itu kenapa? Stres itu sebetulnya menyebabkan kita punya tubuh ini melepaskan hormon kortisol sama adrenalin itu besar. Dan dua hormon ini yang memberikan kontribusi kepada permasalahan di pembuluh darah kita atau di jantung kita. Ya, jadi stres itu kalau berkepanjangan gitu bisa jadi berbahaya serius. Pak, gimana saya ngukur stres gitu ya, kira-kira begitu. Nah, ini saya ngasih, ini materi ini nanti PDF-nya akan diedarkan oleh teman-teman HC, oleh Bu Yeni gitu ya. Jadi bisa jadi macam checklist buat diri kita masing-masing. Ini adalah checklist bagaimana kita mengetahui stres kita. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 kira-kira yang bisa kita ukur terhadap diri kita, parameternya. Saya cepat marah enggak gitu. Kalau Anda hampir tidak pernah itu 1, kalau kadangkala itu 2, kalau sering itu 3, kalau hampir selalu itu 4. Anda harus ngisi, gitu ya. Poin 3, poin 2, saya memiliki watak yang berapi-api. Kalau hampir tidak pernah itu 1, kadangkala 2 poinnya, sering 3, hampir selalu 4. Ya, saya mudah tersinggung, sama diisi. Ya, saya jengkel karena tidak dihargai telah bekerja baik, bisa diisi. Sampai yang paling bawah, saya marah ketika hasil pekerjaan baik saya dievaluasi buruk. Itu kayak gitu-gitu itu merupakan parameter-parameter yang bisa dinilai untuk stres tidaknya kita. Saya mencoba memasukkan diri saya kepada data ini ya, pada data ini. Hasilnya seperti ini. Mengejutkan buat saya karena saya termasuk ada skor di situ, di mana kalau saya ini orangnya memang berapi-api banget gitu ya. Saya ini orangnya energik banget. Teman-teman yang udah biasa kerja sama saya, Bu Suli, Pak Fadila, Mas Kiki, pasti ngerti banget itu. Ya, kalau saya ini orangnya energik banget, berapi-api banget ya, motivated banget kira-kira gitu. Dan hampir selalu begitu. Ternyata itu memberikan kontribusi angka yang besar, 4. Ya, kalau yang lain-lain yang udah tersinggung tuh kadangkala lah. Kalau yang cepat marah dan segala macam rasanya udah dalam level saya sekarang, di usia sekarang saya ini udah ya jarang banget lah kira-kira begitu ya. Nah skor ini bisa dijumlah 4, 10, 4 jadi 18 dan 18 itu masuk dalam kategori sedang stresnya. Bapak Ibu sekalian sering nggak sadar tuh kita sebetulnya masuk kategori stres ya. Jadi kalau udah 22 sampai 40 itu tinggi. Nah kalau ini nggak disadari dan terus tidak termonitor dengan baik, itu kontribusinya ke jantung kita juga. Saya lagi mikir ya, karena mungkin saya ini orangnya berapi-api banget kali ya, terus kemudian jangan-jangan kontribusi jantungnya juga dari stres saya, misalnya kayak gitu. Jadi kalau yang dikatakan baik di sini tuh orang yang sebetulnya kayak nggak punya emosi gitu, tidak
tidak euforia, happy banget ketika mendapatkan hal yang baik, dan tidak menangis ketika sedih gitu. Jadi datar gitu ya, kira-kira begitulah ya kira-kira. Nah itu gambarannya. Depresi pun juga bisa dicek Bapak Ibu ya. Ini adalah beberapa parameter untuk mengecek depresi. Anda silahkan memberikan centang kepada Anda yang merasakan. Misalnya, saya mudah tersinggung, nggak sedih. Oh enggak usah dicentang. Saya kehilangan minat terhadap aktivitas yang biasa saya nikmati. Oh enggak usah dicentang. Ini nomor 4 ya. Tidur saya berkurang dari biasanya. Nah ini saya mungkin ada gitu ya. Kemudian saya merasa gelisah, tidak sanggup duduk diam dan seterusnya dan seterusnya. Ya, sampai di situ yang nomor 2 dari tadi, saya merasa kehilangan minat seks. Itu juga bagian daripada yang perlu diwaspadai. Jadi ini menarik ya. Saya coba mencentang diri saya sendiri. Dan centangan saya ternyata ada 3. Yaitu makan kurang dari biasanya dan mulai makan lebih berat dari biasanya atau berat badan bertambah. Ini data saya sekitar mungkin 5 tahun yang lalu ya. Tetapi hanya untuk menunjukkan bahwasanya saya dulu mulai gemuk-gemuk terus nih kira-kira gitu. Tidur saya mulai kurang nih saya rasakan gitu ya. Dan ada rasa yang lelah luar biasa. Nah batasannya mana? Batasannya kalau sudah sampai di angka 5 kita itu sudah masuk dalam kategori depresi. Sekali lagi banyak orang yang nggak sadar tentang ini. Ya, saya nggak depresi, masa kayak saya depresi kira-kira gitu. Tetapi kalau item ini sudah ada, bahkan 5, Anda sebetulnya masuk dalam konteks depresi. Kira-kira begitu. Ya, jadi ini alat tools kita untuk bisa membantu bahwa stres depresi itu bisa kontribusi luar biasa kepada kita, sakit jantung kita, dan ini yang harus kita waspadai pada diri kita masing-masing. Ya. Nah, bagaimana kita mewaspadai gejala-gejalanya? Ini yang sekarang saya share. Jadi gejala-gejalanya yang menarik laki dan perempuan itu suka beda kadang-kadang. Nah ini kalau ngomong gejala begini ya, Bapak Ibu ya. Kalau pria itu ada rasa nggak enak di dada lah, rasa nggak nyaman di dada. Ya, terus kemudian dia nyebarnya ke bahu gitu. Bahkan kadang-kadang sampai ke tangan gitu. Utamanya yang biasanya kenanya sebelah kiri gitu. Ya, bahkan kena di bagian tulang bahu, tulang leher gitu ya. Nah, terus budayanya jadi, waduh aku masuk angin nih di kroking, kira-kira gitu aja kan biasanya. Karena memang nuansanya seperti itu dan mulai nggak balance gitu. Kemudian, nah ini, nafas mulai sesak. Nafasnya tidak selonggar biasanya. Ya, ketika kita pembuluh darah itu menyempit, ternyata itu pembuluh darah itu menyebabkan nafas kita juga tidak bisa panjang gitu. Tidak bisa normal lagi. Ya, jadi itu kemudian kalau udah ada bagian sebelah kiri sakit ya apalagi ya. Napas pendek, keringat, mual, pusing, ya rasa mudah lelah, nah seperti itu. Ya, jadi ini adalah merupakan bagian yang harus perlu diwaspadai ya untuk di pria. Kalau yang wanita kadang-kadang bisa beda bagaimana mereka punya serangan. Yang pertama adalah dia malah kenanya lengannya kiri kanan tuh, ya lengan kiri kanan sama bahunya. Dadanya suka ada rasa kram, kemudian sakit tumpulnya di sini nih, di tengah-tengah daripada dada atau payudaranya. Napas pendek sama ya, napas pendek seperti yang cerita sebelumnya. Jadi pembuluh darah tuh begitu mengecil Bapak Ibu, itu napasnya pendek. Kemudian rasa salah pencernaan, wah rasanya kayak salah makan, wah ini lambungnya kena gitu ya. Rasa sakit pada perut bagian bawah. Kemudian rasa lelah yang parah, jadi gampang capek banget kira-kira begitu dan seterusnya. Bapak Ibu yang bisa merasakan tubuh kita beda itu kita sendiri. Makanya kita tuh jangan cuek-cuek aja gitu. Ketika kita ngerasakan, loh napas saya kok nggak kayak biasanya ya, gitu ya. Loh saya kok sekarang gampang lelah banget ya, kira-kira gitu. Loh saya sekarang mulai ada yang tangan kiri nggak enak. Yang bisa ngerasain kita sendiri, bukan orang lain. Makanya ketika kita ada gejala-gejala seperti itu, kita perlu waspada, kita melakukan pengecekan. Kira-kira begitu ya. Nah Bapak Ibu itu yang saya bisa ceritakan, bagaimana ini kita mewaspadai dari penyakit ini. Bapak Ibu sekalian, saya punya cerita menarik. Jadi November tahun lalu saya dipasang ring, ya, dan saya bisa relatif orang yang dipasang nggak ada gejalanya, nggak ngerasain gejalanya. Jadi waktu saya dipasang pertama dulu juga MSCT tau-tau bumpet 80% gitu ya, terus kemudian di balon dia pasang ring. Nah setelah selesai baru ngerasain, nafasku kok lebih panjang ya. Nah karena prosesnya pelan-pelan itu menyempitnya kan gitu ya. Jadi kita bertahap teradaptasi gitu. Nah jadi itu yang harus hati-hati. Nah setelah pasang ring 2008 terus pasang ring lagi di tahun 2020 gitu ya, itu jangka panjang sekali. Itu menurut saya ada faktor X yang menyebabkan dulunya udah aman nggak pasangnya kok tahu-tahu pasang ring lagi gitu. Ada faktor X. Karena dokter pertama saya mengatakan kayaknya model seperti Anda nggak akan pasang ring lagi, itu cuma 1 kali aja, mungkin dulu ada luka di pembuluh darahnya gitu ya.
Tetapi ternyata terjadi lagi, berarti ada faktor X apa nih yang nanti kita akan bongkar ya. Nah menariknya waktu November 2020 saya pasang ring, setahun kemudian kan harus check up lagi nih, check upnya sih setiap 2 bulan, tetapi setahun kemudian harus MSCT lagi. Dengan kondisi saya punya hasil darah yang selalu terkontrol dengan baik, tekanan darah yang baik, saya tidak merokok, saya tidak minum minuman alkohol, saya tidak punya diabetes juga, tidak ada turunannya. Dan hasil darah saya seperti ini yang terakhir, coba lihat ya, kolesterol total saya 142, rendah banget. Kolesterol HDL saya 65, tinggi banget, kira-kira begitu ya. Tensi saya rata-rata selama 1 tahun itu 120-80, bahkan pernah 110-70, jadi nggak pernah tinggi lah, kira-kira begitu. Bagus banget. Kalau kita lihat pakai rumusan tadi akan kelihatan, kolesterol total dibagi dengan kolesterol HDL itu di bawah 4, angkanya 2,18. Oh keren banget dong, kira-kira gitu ya. Kolesterol total saya kalau angkanya HDL-nya adalah 65, maka kolesterol totalnya boleh 260, jadi jauh banget. So, selama 1 tahun, kondisi darah saya seperti ini, keren banget. Selama 1 tahun tensinya baik, tidak merokok, hidupnya sehat dan seterusnya, ya. Tetapi 17 Desember 2022, saya harus ditindak lagi karena ada penyempitan di 1 titik. Pertanyaannya gimana itu bisa terjadi dengan kondisi yang sudah begitu baik kondisinya. Kira-kira begitu ya. Nah ini yang menarik ya, menarik sekali. Ternyata terus ada perkembangan-perkembangan yang harus dipelajari di situ ya. Ketika dokter melihat hasil tes darahnya ini, dokter ini dalam foto ini adalah dokter Dasaat yang menangani saya. Dia juga ngelihat hasil tes darahnya bagus ya, 1 tahun oke dan segala macam. Dia cuma ngelihat Pak Jan menurut saya masih kegemukan gitu. Padahal saya udah turun 7 kilo ya, tapi matanya masih kegemukan. Bapak harus diet lagi. Hubungannya apa gitu. Terus dia bilang bahwasanya ada potensi dari inflamasi. Nah, inflamasi itu bahasa lainnya peradangan lah ya kalau bahasa kita gitu ya, yang non medis. Nah, ternyata ada kontributor lainnya di luar yang tadi, yang saya terangkan tadi, yaitu inflamasi. Inflamasi atau peradangan itu adalah reaksi tubuh kita sebetulnya secara alami ketika kita mengalami serangan penyakit. Sakit luar, sakit dalam. Sakit luar kita kecucuk gitu ya, sakit dalam ketika kita flu, kita sakit gitu ya. Itu terjadi proses inflamasi, peradangan, proses, dan ini adalah bagian daripada proses recovery tubuh kita. Ya. Jadi gampangannya begini deh, ketika kita mengalami cedera misalnya, ada luka kita tertancap kayu gitu ya, maka terjadi inflamasinya sebelah kanan tuh. Kalau enggak dia jadi bengkak, memerah, sakit gitu ya, terus cenut-cenut dan segala macam, itu adalah proses inflamasi sebetulnya, proses peradangan yang sedang berjalan. Dan ternyata penelitiannya sudah mengatakan bahwa inflamasi adalah penyebab daripada salah satu kontributornya dari penyakit jantung. Ya, saya sampai ikut melihat ini di YouTube ada ya, Prevention Series Podcast ya, untuk Inflammation and Heart Disease. Dokter Ana itu yang Svatikova itu melakukan penelitian dan ternyata memang betul, dan bukan penelitian lah, mereka sudah melakukan review dan memang sudah menjadi satu isu yang sudah diketahui oleh para dokter jantung juga, bahwasanya isu inflamasi itu juga kontributor. Hati-hati kalau kita sering peradangan dan segala macam. Nah, gimana kita tahunya kalau kita punya inflamasi yang rate-nya tinggi, skornya tinggi? Itu ternyata ada tes yang namanya CRP. Ya, CRP itu reaktif protein yang hasilnya dari hati, diproduksi oleh hati, itu bisa diukur. Kemudian kalau tes darah itu menunjukkan dia angkanya adalah di bawah 1 mg per liter, maka dia dianggap low. Moderate-nya 1-3. Begitu lewat dari 3 itu tinggi banget gitu. Ya, resiko tinggi gitu, kira-kira begitu. Nah inilah yang namanya inflamasi, dan dampaknya bisa diukur dengan alat pengukuran CRP. Dan semakin tinggi CRP-nya punya potensi terhadap penyakit jantung, heart disease. Loh, baru saya ngeh nih sekarang. Ternyata mungkin kontributor saya dari inflamasi. Kenapa inflamasi? Ingat ya, siapa yang sekarang nggak kena inflamasi? Ya, kita sekarang punya penyakit corona, COVID-19, dan hampir semua dari kita udah pernah ngalami ini. Proses kita dari kena ke sembuhnya itu inflamasi juga. Saya kemarin setahun ini ternyata banyak mengikuti olahraga keras. Pernah naik sepeda ekstrim gitu ya, sampai jatuh, kemudian di sini saya agak retak gitu ya. Terus kemudian pernah olahraga lari setengah, kemudian ankle saya agak sakit di sebelah kanan dan seterusnya. Jadi saya udah merasa jantung sehat gitu ya, terus kemudian masuk ke olahraga keras lagi, kelihatannya aman-aman saja. Karena yang paling bahaya belum tahu kalau jantungnya sehat,
tapi main olahraga keras nih, ini bahaya nih. Tetapi kalau saya sudah tahu saya olahraga keras, tapi ingat ketika ada cedera itu berkontribusi kepada inflamasi. Kira-kira begitu ya. Nah pertanyaannya adalah sekarang bagaimana kita menekannya supaya nggak terkena inflamasi. Paling mudahnya adalah tidak mengambil resiko aktivitas yang punya resiko tinggi, kan gitu ya. Nah tapi inflamasi ini tadi ya katakan ya, kalau kita ngelihat yang panah biru masuk ya, disebabkan oleh infeksi, disebabkan oleh olahraga, disebabkan oleh injury, cedera gitu ya. Dan disebabkan juga biasa inflamasi itu dari apa Pak? Dari smoking, stres itu memberikan inflamasi juga ternyata. Dari obesitas itu juga memberikan inflamasi juga ternyata. Kira-kira gitu ya. Dan dampaknya kemana-mana. Some cancer dari situ, Alzheimer ya. Dan juga, nah yang kanan atas itu ya, cardiovascular disease. Jadi penyakit kardiovaskular itu baik jantung maupun ke stroke. Yang menarik itu adalah caranya gimana gitu. Di penelitian dan tadi di YouTube tadi itu di sharingnya dokter tadi menyatakan diet itu adalah cara terbaik untuk menekan inflamasi. Nah karena dari diet itu akan terjadi insulin resistance ya, dan itu nanti akan menekan inflamasi. So Bapak Ibu sekalian, kita sekarang melihat diet itu bukan sekedar mau ngecilin tubuh. Diet kita itu adalah dalam rangka untuk memerangi inflamasi kita yang memang tidak bisa terhindari kadang-kadang. Kira-kira begitu ya. Apalagi yang sudah pernah kena COVID dan seterusnya. Makanya makan kita itu penting sekali, apa asupan kita penting sekali. Maka kita lihat ya, bagaimana pola makan kita yang sehat. Paling enak kita ngelihat Priamade makan sehat. Ini mungkin udah sering nih dengar kayak gini ya, tetapi kita tekankan. Kalau tadinya hanya, ayo kita caranya kurus, harus kita caranya sehat, sekarang saya kaitkan nih dengan jantung kita dan resiko kita. Nah, kalau ada cerita di depan tadi, di mana pasang balon, di mana pasang ring, mungkin lebih mikir kita untuk melakukan ini sekarang. Lebih pengen gitu lah kira-kira begitu. Ya. Nah, dari piramida makan ini bisa kelihatan ya, Bapak Ibu ya, apa yang harus dihindari yang paling atas. Makin ke bawah makin baik. Ya, yang paling atas yang harus kita hindari adalah makanan minuman manis, ya, alkohol, kemudian juga karbohidrat, ya, kemudian makanan yang cenderung digoreng lah kira-kira begitu ya. Daging merah itu dari hewan kaki 4 sebetulnya, kambing, kemudian juga sapi, kira-kira gitu ya. Itu daging merah, itu konteksnya itu kalau bisa ini udah dihindari total gitu. Ekstrim lah itu ya, seperti itu ya. Kita udah ngurangi banget lah gula, ngurangi banget segala macam. Roti putih itu juga kena tuh ternyata di situ. Roti putih ya, bukan roti gandum. Kemudian yang nomor 2 yang di bawahnya lagi itu adalah yang mulai kita, kalau tadi ini setengahnya agak ekstrim kita kurangi total gitu ya. Yang nomor 2 tuh kita kurangi lah kira-kira begitu. Ya sedikit-sedikit ya seperti susu, keju gitu ya. Kemudian yang lebih bagus yang nomor 3 nih, turun ke bawahnya lagi. Kacang polong, kacang-kacangan gitu ya. Tofu gitu kira-kira gitu. Ikan oke. Ayam masih oke juga. Karena kita juga perlu protein-proteinnya juga kira-kira begitu ya. Nah jadi asal nggak daging merah lah judulnya begitu. Makin ke bawah makin didukung lagi bagus. Intinya adalah makan buah dan sayur-sayuran dibantu oleh minyak sehat. Minyak sehat itu seperti minyak zaitun, minyak olive kira-kira begitu ya. Dan kalau roti pun gandum kira-kira begitu. Jadi ini adalah yang keempat dari atas ini, yang di nomor 2 dari bawah ini adalah yang harusnya kita mulai rubah dan biasakan hidup kita seperti itu. Ditambah lagi yang sebelah bawah, rutinitas olahraga dan rutinitas kontrol aktivitas kita, berat tubuh kita, tensi kita dan seterusnya dengan makan makanan yang terkait. Nah di sini di sebelah kirinya terlihat ada multivitamin yang perlu didorong karena kita memang kadang-kadang orang gini, vitamin D cukup dengan berjemur saja gitu. Ternyata waktu di hasil tes darahnya diambil juga vitamin D-nya nggak naik-naik amat karena memang nggak cukup ternyata. Dan pendukungnya adalah dari vitamin harus kita minum. Saya agak sedikit memberikan satu sharing saya, tips saya, trik saya mungkin apa yang saya lakukan. Yang dulu waktu 2021 itu rutin 2008 ke 2020 saya lakukan, kemudian di 2021 ke 2022 nggak saya lakukan. Selain udah minum obat banyak ini ya sebetulnya, tetapi sebetulnya ada bagian yang dulu saya sempat hilang. Dan saya baru nggak ini kontribusinya lumayan besar, yaitu ini Bapak Ibu sekalian. Jadi dulu dari tahun 2008 sampai 2020 saya rutin banget minum minyak zaitun, minyak baik ini dan juga omega 3. Saya nggak ngomong merek ya, kalau ngomong merek apa saja ini kebetulan contoh yang saya minum. Kemudian ternyata setelah saya teliti dari data-datanya, omega 3 itu, kapsul omega 3 itu penyebab kita menekan inflamasi kita juga, bisa mengendalikan inflamasi kita juga. Nah ini kan menarik ya, jadi omega 3 itu berkontribusi pada penekanan inflamasi kita, peradangan kita. Kalau yang minyak zaitun, ya minyak olive tadi ini,
berkontribusi kepada pengaturan kolesterol kita. HDL kita tahu-tahu jadi bisa lebih baik atau totalnya jadi bisa turun segala macam di luar obat ya. Obatnya tentu biasanya memang kalau kayak total kolesterol itu juga udah nggak bisa lepas dari obat biasanya kalau orang yang udah punya. Misalnya kayak saya dulu 220-an, terus kemudian saya diet makan dan segala macam, cuman turun jadi 200 kira-kira begitu, nggak turun banyak banget gitu, masih bahaya gitu. Setelah itu dokter ngasih tahu saya bahwasanya Hajar, kamu kolesterolnya sudah dihasilkan oleh tubuhmu sendiri, oleh metabolisme tubuhmu sendiri. Jadi nggak cukup dengan hanya ngatur makan, akhirnya harus juga dikombinasi dengan obat. Tetapi dulu saya rutin banget minum dua obat ini. Ketambahan sekarang yang sangat baik menurut saya itu adalah kalau buah itu alpukat karena seratnya baik dan juga mengandung vitamin C dan E yang baik. Dikombinasi dengan mangga dan juga pisang itu di jus. Ini udah jadi satu banyak masukan daripada dokter-dokter gizi dan juga dokter ahli untuk mulai mengkonsumsi seperti ini. Bapak Ibu sekalian, ini satu kebiasaan yang mungkin saya share, tetapi saya baru ngeh. Ternyata dulu ada 2 kebiasaan yang sampai puluhan tahun saya lakukan, ya, tetapi tidak saya lakukan dan itu berdampak juga ternyata. Dan ini yang harus saya tambahkan dalam aktivitas saya dalam sehari-hari. Bapak Ibu sekalian, kalau kita ngeliat data ini clear. Yang atas itu adalah yang biru itu adalah orang Jepang, ya. Kemudian yang atas itu adalah orang Amerika dan yang merah itu orang Amerika dan yang hitam itu orang UK, orang Inggris. Ini data kematian akibat jantung koroner. Yang titik-titik itu adalah perempuan, ya cenderung lebih rendah daripada yang laki, ya. Nah, di sini kelihatan bahwasanya Amerika dan UK laki-lakinya itu dominan banget kena sakit jantung koroner, ya, dan yang perempuan lebih rendah. Tapi yang paling rendah itu adalah yang di Jepang. Kenapa? Karena pola makannya di sana naturalnya sudah beda. Mereka akan makan cenderung ikan daripada daging. Ya, jadi ini hanya untuk bukti saja apa yang kita makan berkontribusi pada diri kita. Bapak Ibu sekalian, saya ingin memberikan sharing tentang ini, nanti mungkin bisa di crop, dijadikan screensaver atau dijadikan wallpaper, hanya untuk mengingat diri kita aja. Ada 25 tips untuk hidup kita jadi sehat, ya. Nomor 1, jelas ya, tadi dikatakan eat more makanan sayuran dan buah. Kemudian yang kedua, kurangi susu kita, keju kita, ya. Kemudian garlic itu ternyata sesuatu yang baik dan cenderung tambahkan lebih dalam makanan kita, dalam resep-resep makanan kita. Makanya orang-orang Korea tuh mempunyai mempunyai daya tahan tubuh yang lebih bagus karena dia tuh biasa makan garlic, kira-kira begitu ya, atau bawang putih. Beta karotin seperti yang ada di wortel itu juga sangat bagus untuk tubuh kita. Kurangilah makan garam, ya. Di sini ada kelihatan bahwa kurangilah kita budaya makan garam, bahwasanya nanti garam ini punya kontribusi yang sangat besar terhadap tubuh kita, terhadap hipertensi kita. Kemudian makan harus rutin, reguler dengan baik. Air minum harus yang banyak dan cukup. Karena begini Bapak Ibu sekalian, nanti air minum itu tidak hanya baik bagi sirkulasinya, tapi juga baik bagi darah, keenceran darahnya, ya. Kemudian mulailah pindah dari kopi ke teh, ya, tentunya tanpa gula lebih baik, ya. Dan ini satu budaya yang nggak gampang karena banyak orang yang lebih senang menggunakan kopi. Exercise sekarang jadi kebutuhan hidup kita, latihan, olahraga rutin. Nah, ini yang menarik ya, menggunakan tangga daripada lift atau eskalator dan melakukan pekerjaan rumah itu sendiri. Kenapa itu perlu dilakukan? Gini Bapak Ibu, kan kita didorong nih untuk wajib olahraga. Tujuannya apa? Supaya kebetulannya kita juga bisa menekan, ya, selain sehat juga bisa menekan BMI kita, berat tubuh kita juga. Dengan cara strategi defisit kalori. Kita makan punya banyak kalori, kita harus keluarkan dengan aktivitas. Gitu kan, kira-kira begitu. Nah, jadi ini biar defisit terus. Karena kalau kuncinya kita makan tapi kita aktivitasnya nggak ada, ya kalorinya numpuk terus dan itu yang menyebabkan kita gemuk. Nah, kalau olahraga, saya cuma punya waktu seminggu 2 kali, Sabtu dan Minggu, yang lainnya nggak punya. Terus gimana caranya kita punya aktivitas kegiatan kalori, membuang kalori? Yaitu tadi, meskipun di kantor kita memudahkan naik tangga. Saya ingat Pak Tam itu kalau kemana-mana, dari lantai 3 ke 6 dan ke yang lainnya selalu menggunakan tangga. Ini udah jadi satu culture baru dan itu membuang kalori. Lakukan pekerjaan rumah sendiri sebanyak mungkin itu juga merupakan bagian daripada membuang kalori. Ya, jadi supaya kita punya program defisit kalori, kira-kira gitu. Kemudian mengukur berat badan secara rutin, lupakan rokok, minuman, memaksa tidur kita dengan benar. Kita ini kadang-kadang nggak sadar ya, kita tidur, pengennya nonton TV kelamaan, baca buku kelamaan, terus kemudian kita lewat dari jam 11 dan seterusnya. This is not good, ya. Terus kemudian apalagi yang lain dari 25 itu,
tolong kontrol hipertensi kita secara rutin. Sekarang kan sudah ada yang digital ya, meskipun keakurasinya kalah sama yang manual, tapi cukup membantu kita untuk monitor setiap saat, ternyata suatu saat kita tuh ada salah makan, terus kemudian tensinya naik. Kolesterol, lakukan setidaknya setiap 2 bulan sekali melakukan tes darah, 3 bulan sekali melakukan tes darah untuk meyakinkan Anda dalam kondisi seperti apa. Working schedule kita harus juga tertata rapi ya, jangan terbiasa dengan situasi di mana wah lemburnya luar biasa, besok tidak, lemburnya luar biasa, besok tidak gitu ya. Jadi ini sebetulnya kalau bisa structuring itu lebih bagus. Jadi orang mempunyai kebiasaan-kebiasaan yang sudah terstruktur dan tubuhnya sudah menyesuaikan. Ya, di sini adalah praktis, maksudnya ini memang adalah latihan seperti yoga dan segala macam yang bisa untuk memberikan tidak hanya kebaikan bagi tubuh fisik tapi juga kepikiran. Banyak ketawa adalah juga merupakan cara yang terbaik juga untuk membuat kita tuh lepas dari stres dan depresi. Ya, medical check up jelas, diabetes harus kita secara rutin kita kontrol. Sekarang sudah cukup dengan alat yang khusus itu ya, kecil saja, tidak harus ngambil tes darah, tapi itu cukup membantu untuk kontrol kita. Nah, ini yang penting nih, pelajari family history Anda. Pastikan yang terkait dengan, terutama nih kalau saya boleh ngomong, yang terkait dengan penyakit stroke, yang terkait dengan penyakit jantung koroner, jantung, yang berkaitan dengan penyakit diabetes, ya, yang berkaitan dengan penyakit cancer, ini adalah hal-hal yang kita cari betul. Adakah keluarga kita yang mempunyai riwayat itu? Mungkin tidak langsung ya, mungkin dari kakek, tidak dari orang tua, tapi kena di kakak kita atau adik kita. Nah, ini harus diperhitungkan dengan baik karena memang turunan itu memberikan kontribusi luar biasa tadi. Ya, love ini maksudnya adalah biasa berbagi dan membagi. Ya, ini adalah bagian dari saya sebetulnya kenapa saya senang sharing adalah bagian daripada saya melakukan rasa apresiasi saya dan cinta saya kepada lingkungan saya. Saya sering presentasi sampai 1 jam, 2 jam, 3 jam berdiri gitu ya. Orang nggak tahu bahwasanya selain saya memang senang sharing, tapi kedua adalah saya juga membuang kalori saya. Nah, kira-kira gitu ya. Nah, tentunya obat-obatan menjadi satu bagian yang penting dengan konsultasi dokter dengan baik. Bapak Ibu sekalian, summary-nya adalah apa yang harus saya lakukan saat ini. Ini kan belum tahu nih kena apa enggak dan segala macam, ya kan? Yang pertama saya akan minta Anda tidak, Bapak Ibu sebaiknya tidak olahraga berat dulu kalau belum tahu jantungnya oke. Ini banyak orang yang nekat-nekat tuh. Ya olahraganya apa? Ini perhatikan dengan baik. Badminton, tenis, sepak bola, futsal, olahraga sepeda tuh yang pakai road bike. Olahraga-olahraga ini akan menyebabkan napas kita tersengal-sengal. Dan ketika seperti itu bahaya banget ketika ternyata kita mempunyai pembuluh darah yang sekecil ini. Dan ketika ada clot habis kita. Kira-kira gitu ya. Makanya riwayat orang-orang yang meninggal karena penyakit serangan jantung itu mesti ada di situ tuh. Kalau nggak kena di sepak bola, kalau nggak kena di tenis, kalau nggak. Padahal mereka belum tahu. Yang paling benar tuh gini, jantungnya Anda dicek. Suaranya hilang. Belum ada suaranya. Lagi jelek jaringannya kayaknya. Lagi seru-serunya hilang. Jaringannya agak terganggu sebentar, sedang diperbaiki. Suara saya masuk ya? Oke ya. Maaf yang tadi terganggu karena baterai daripada mic-nya juga habis.
Nah, yang kedua adalah tadi udah dinyatakan kita harus hati-hati juga dengan aktivitas kita karena semua sakit kita, semua cedera kita itu berdampak kepada inflamasi dan inflamasi sebagai kontributor juga. Ya. Nah, yang ketiga udah nggak bisa enggak deh. Kayaknya memang pola makan kita harus sudah dirubah dan olahraga ringan kita harus rutin. Ya. Bukan karena disuruh, bukan karena ada kegiatannya tapi menjadi kebutuhan. Kalau Pak Dirut sekarang sudah, Pak Agung ya, sudah menekankan pokoknya semua harus under 100, nggak boleh ada yang beratnya lewat 100. Nah, kira-kira gitu ya. Kalau ngomong udah under 100, logikanya orang kita tubuhnya nggak ada yang tinggi-tinggi banget gitu, berarti memang over banget kalau sudah sampai 100. Kalau saya sebetulnya under 90 itu udah harus, ya, karena memang 90 pun sudah gendut banget. Target saya under 80, kira-kira begitu ya. Nah, jadi pola makan sudah nggak bisa tidak, menggunakan makanan-makanan yang sehat harus jadi kebutuhan. Kemudian ketiga, minum air putih yang banyak ya. Minum air putih yang banyak seperti ini memang nampaknya biasa-biasa saja, tetapi sebetulnya bukan hanya bagus bagi sirkulasi tubuh kita, tapi juga bagus bagi keenceran darah kita. Saya pernah iseng nih ya, diambil darah saya sebelum saya minum air putih banyak, dan kemudian saya minum air putih yang banyak, kemudian diambil lagi. Dan ternyata keenceran darahnya berbeda. Ya, kira-kira begitu. Makanya kalau para suster atau tenaga medis di rumah sakit itu kalau ngambil darah sambil ngomong kurang air nih, kurang air minum nih, kira-kira gitu, karena memang seperti itu ya. Nah, kalau kita encer darahnya tentunya kan berkontribusi juga terhadap keamanan kita terhadap penyumbatan, kira-kira gitu. Tapi untuk kondisi-kondisi yang dimana kita memang sudah declare ada plaknya gitu ya dan seterusnya, ya kita sebaiknya minum obat juga pengencer darah ya, dan itu ada macam-macamnya ya, dan itu harus dalam rekomendasinya dokter, kira-kira begitu. Nah, kemudian tes darah, tolong ini harus jadikan budaya kita juga, setidaknya 3 bulan sekali. Kadang-kadang orang ini tidak mengenali dirinya sendiri dengan baik. Begitu dia tes darah, dia baru mengerti di mana sebetulnya yang salah dengan dirinya dan tubuhnya. Kalau berdasarkan fisik, apa yang kita lihat kayaknya semuanya everything is okay aja. Tapi tes darah adalah jawaban yang tidak bisa dipungkiri. Ya, kira-kira gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, apa yang saya lakukan ketika saya memiliki gejala penyakit ini? Nah, ini adalah beberapa yang perlu diperhatikan. Satu, mau nggak mau harus konsultasi dokter jantung deh. Ya, EKG ataupun treadmill meskipun tadi akurasinya di bawah 60%, tetapi ini data awalnya cukup baik lah. Ya, dan itu juga banyak yang sudah terbaca dari sini. Kalau ada data yang masih penasaran atau mungkin ada kelanjutannya, perlu MSCT. Ya, MSCT, ya, terus kemudian bila perlu sampai kateter sekalian. Ya, kalau sampai di kateter, kalau saya sih udah MSCT kebaca, ya kateternya siap-siap pasang ring atau di balon, kira-kira begitu ya. Jadi sesuatu yang nggak kerja 2 kali gitu. Ya kan, karena prosesnya kan apapun juga mesti nggak nyaman. Ya, jadi siapkan untuk mengarah pada tindakan, kira-kira begitu. Nah, namun begitu kita memutuskan untuk ada tindakan atau operasi, pastikan Bapak pas mendapatkan dokter yang punya pengalaman di situ dan ada second opinion. Ada second opinion, contohnya tadi saya bilang, saya punya kapur, satu dokter mengatakan cukup di balon, satu dokter lain mengatakan harus di bor. Nah, ini makin lengkap, makin baik setelah kita ngelihat, oh ini betul juga ya bor, sudah saya tanya beberapa orang yang pernah dilakukan. Nah, intinya jangan sampai kita nggak melakukan konsultasi dengan second opinion ya. Nah, konsumsi obat-obatan ya umumnya untuk pencair darah dan penurunan kolesterol itu menurut saya menjadi sesuatu yang harus dilakukan secara teratur karena tubuh kita, metabolisme tubuh kita udah beda ya. Namun Bapak Ibu sekalian, yang terpenting dalam diri kita ini saat ini adalah merubah pola hidup kita. Apa itu? Pola makan, pola aktivitas, pola pikir. Mau kena nggak kena, udahlah rubah dulu aja. Ini sebetulnya bagian penting dari cerita tadi. Semua yang saya ceritakan ke depan ujung-ujungnya saya mau ngajak ke sini, kira-kira gitu. Anda boleh ngomong gini ya, Pak, teman saya itu Pak, ngerokok, makannya ngawur, tes darahnya oke, jantungnya sehat, dicek, kira-kira gitu. Sering tuh ada pertanyaan kayak gitu ke saya, terus saya kasih tahu, percaya apa tidak, metabolisme tubuh kita tuh beda-beda. Ada orang yang seperti itu, meskipun nggak banyak gitu, ya, ada orang yang seperti itu, tapi banyak yang seperti kita, yang sensitif terhadap apa yang kita makan. Jadi ini blessing lah orang-orang yang seperti itu, yang mungkin tubuhnya tuh ketika di MSCT bersih luar biasa, padahal yang rokok, ya minum, ya makanannya ngawur, mungkin saja ada, tetapi nggak bisa jadikan acuan karena tubuh kita itu beda-beda. Dan lebih baik kalau saya sih ya underestimate dulu nih, lebih baik saya hati-hati terhadap tubuh kita, kira-kira begitu ya. Nah,
Akhirnya kunci kesehatannya tadi dikatakan pola hidup kita ini adalah dengan mengenali diri kita dengan baik, dan ada 3 hal penting yang harus diperhatikan di situ, yaitu pola aktivitas kita, pola makan kita, dan pola pikir kita. Ya, pola aktivitas kita apa? Pastikan Anda istirahat cukup, ya. Pastikan Anda punya waktu olahraga teratur. Kalau pola kerja oke lah, saya sudah anggap Anda sudah ngerti bagaimana. Tapi istirahat cukup dan olahraga teratur, saya yakin masih banyak yang belum melakukannya dengan baik. Di pola makan kita gimana? Pastikan Anda ngikutin berdasarkan teori piramida makanan yang sudah di-share tadi. Ya, makin ke bawah makin bagus. Kapan Pak? Mulai dari sekarang. Semakin Anda mengasup makanan-makanan yang tadi cenderungnya buah dan sayur, somehow entah gimana tubuh kita tuh kecil sendiri gitu. Ya, karena memang tubuh kita tuh langsung menyesuaikan untuk itu. Tapi kalau orang yang tubuhnya kecil belum tentu sehat loh ya, karena memang mungkin udah bawaan. Tapi kita yang gemuk-gemuk ini, ketika makannya seperti itu, langsung susutnya cepat banget. Kira-kira begitu. Dan itu yang paling penting bukan susutnya ya, tapi yang paling penting adalah kesehatannya. Ya. Kemudian ingat ya, diet ini juga memberikan kontribusi besar terhadap pengendalian inflamasi atau peradangan. Dan terakhir pola pikir kita. Di pola pikir kita itu apa? Tentunya dengan ibadah kita yang semakin meningkat, semakin baik, dan punya jiwa yang ikhlas, itu akan luar biasa memberikan kontribusi. Kemudian selalu berpikir positif terhadap kejadian apapun yang di depan kita tidak pernah mengeluh. Karena kita selalu melihat sisi positif dari negatifnya. Kira-kira begitu. Nah, jadi orang yang mempunyai mental tenang dan datar. Saya memperhatikan ada pemain golf, pemain tenis itu ya, yang mentalnya datar. Begitu dia menang itu dia santai, diam aja, enggak panik, enggak sorak-sorai luar biasa. Kalau bola kan sorak-sorai luar biasa. Itu mempunyai mental yang tenang dan datar itu ternyata kontribusinya luar biasa. Jadi ini adalah sesuatu yang bersifat summary. Dan yang terakhir, demikianlah yang bisa saya sharingkan kepada Bapak Ibu semua. Sekali lagi saya bukan tenaga medis dan saya juga bukan dokter. Ya, tetapi saya adalah penyintas dari penyakit jantung koroner, sudah pernah mengalami ini, dan justru buat saya dengan cara saya menyampaikan dengan bahasa saya yang awam ini mungkin lebih mudah bagi teman-teman untuk teredukasi dan paham dan memotivasi yang paling penting untuk mulai merubah pola hidupnya. Ya, jadi sekali lagi terima kasih semua perhatian dari Insan Wika ya, dan yang paling penting setelah acara hari ini kita melakukan perubahan-perubahan yang tahu alasannya kenapa kita berubah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Hajar warahmatullahi wabarakatuh. atas sharingnya yang sangat bermanfaat. Baik Bapak Ibu sekalian, kita langsung masuk ke sesi tanya jawab. Juga sudah ada Dr. Podra bersama kita. Baik, ini Pak Hajar ada pertanyaan nih dari Wika Beton. Boleh juga nanti dibantu oleh dokter. Yang lewat chat ya? Iya, lewat Oke, chat box Pak. silakan. Apakah air yang baik dan bermanfaat untuk mengencerkan darah ialah semua air yang masuk ke tubuh kita atau ada air tertentu, Pak? Ya. Ya. Nanti Dr. Podra bisa nambahkan ini ya, tetapi secara umum begini. Silakan ya. Jangan minum air yang jelas-jelas tadi tuh ada isunya adalah isu yang punya kontribusi negatif nih. Contoh manis gitu ya. Contoh kandungan nikotinnya tinggi atau kafeinnya tinggi, kira-kira gitu ya. Nah, itu kan jelas-jelas tadi udah punya satu dampak ya. Nah, tentunya air yang baik adalah air yang makin natural, makin baik, kira-kira begitu. Terus kemudian yang kedua, kalau saya boleh kaitkan juga ada hubungannya dengan pH. Ya, ada hubungannya dengan pH. pH-nya kita itu semakin asam atau air yang punya pH sangat rendah gitu kira-kira dengan air yang pH-nya tinggi. Ya, kalau kita sekarang udah ada beberapa produk gitu ya yang ada beredar di pasaran tuh pH-nya tinggi-tinggi tuh. Kenapa? Karena ternyata beberapa penyakit itu tumbuh dan berkembang dengan baik di pH yang rendah atau kadarnya tubuh kita tuh menjadi begitu asam. Ini salah satu contoh. Saya memperhatikan ada beberapa dokter yang sangat rajin minum air dan saya perhatikan produknya yang setelah saya cek, saya nggak ngomong produk nih ya, cuman setelah saya cek ternyata pH-nya adalah di atas 8 ya sampai dengan 9-nya. Jadi ternyata itu memberikan kontribusi yang baik juga ya, kira-kira gitu. Jadi minuman senatural mungkin dan juga pH-nya bukan paling tinggi ya, kalau paling tinggi juga nanti jadi masalah, tapi pH-nya yang di atas daripada rata-ratanya ya, cenderung basah. Dan kemudian ya hindari minuman-minuman yang mengarah kepada yang manis, arahnya ke soda, arahnya ke kafein, kira-kira begitu, itu mulai banyak dikurangi dan hindari itu. Arah ke asin bila memang ada. Itu dari saya ya, mungkin kalau Dr. Podra mau nambahkan silakan. Tidak Pak, saya rasa sudah cukup Pak Hajar. Jadi memang betul sekali, yang paling bagus adalah air putih ya Pak ya.
kita lihat memang air manis, soda itu tadi sudah sebutkan Pak Hajar memang berpotensi ya untuk menyebabkan metabolisme juga menjadi buruk ya. Saya rasa memang lebih bagus adalah ya air putih itu udah paling Iya. baik. Betul Pak. Terima kasih Pak Terima Dokter. kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Hajar dan dokter. Selanjutnya ada lagi pertanyaan. Izin bertanya bedanya nyeri dada penyakit jantung dan GERD. Jantung dan GERD. Jantung dan GERD, Pak. Oke. Suara saya masuk nggak ya? Masuk ya, oke. Baik. Ini udah agak teknis ya, tetapi saya gambarkannya begini. Kalau saya ditanya perbedaannya apa, memang kita nggak akan tahu loh sebetulnya. Ya, saya pernah punya keserio di tangan kiri saya, di bahu kiri saya, dan saya baru ngeh juga waktu sakitnya jantung 2008, terus kemudian saya cedera, sakit jantung juga, atau ada rasa nggak nyaman, kemudian setelah saya ada tindakan, terus kemudian tangan kiri saya juga hilang gitu. Jadi menurut saya nih memang ada, ini kan tadi katakan ya, sebetulnya ada gejala-gejala itu perlu dicurigai gitu. Yang menentukan itu adalah hasil asesmennya, maksudnya hasil tesnya. Jadi kalau kemudian kita kalau ada gejala, tes darah kita kayak apa, gitu yang paling mudah tuh yang kelihatan. Terus tadi kalau yang berkaitan dengan jantung kita, karena kita udah punya gejala tadi, kita ke dokter untuk dilakukan kajian atau analisa. Karena buat saya lebih baik kita sifatnya adalah preventif gitu, hati-hati gitu. Tetapi membedakannya terus terang susah. Saya mengatakan dulu, saya ini merasa ini hanya cedera aja atau merasa saya nggak nyaman aja. Dan begitu saya misalnya nih nggak enak di sini, dikerok hilang, kira-kira begitu. Nggak ada masalah, kira-kira gitu. Tapi ketika kemudian dilakukan tes MSCT, ketahuan ada 80%. Nah kemudian dilakukan intervensi, kemudian disembuhkan, dan saya baru merasakan, loh kok enak ya. Nah taunya gimana nih saya kalau kayak gitu kan gitu ya. Jadi lebih baik saya mengatakan sifatnya indikasi. Jadi kalau ada yang ketidaknyamanan yang saya ceritakan tadi, apalagi didukung dengan yang lain-lainnya ya, misalnya tadi tangannya sering berkeringat dan seterusnya, debarnya jadi beda, ada rasa nggak nyaman di dadanya, nah itu apalagi tuh. Tetapi kalau sudah ada hal-hal yang seperti itu, kita perlu curigai karena memang agak susah. Banyak orang yang kena sakit jantungnya tuh gejalanya gejala lambung, makanya tadi yang perempuan terutama ya, gejalanya gejala pencernaan. Makanya kalau buat saya ya cek pencernaannya juga perlu, tapi cek jantungnya juga perlu, kan nggak ada salahnya. Ya menurut saya gitu ya, Pak Dokter mau nambahkan? Iya Pak, terima kasih. Ya betul sekali Pak, memang utamanya adalah nyeri dada ya Pak ya. Jadi memang betul sekali kalau jantung itu ataupun GERD ya memang kita bisa hampir samar ya membedakannya. Ya, hanya saja memang ada beberapa izin menambahkan ya Pak ya. Memang kekhususan terutama untuk jantung memang itu adalah sifatnya yang menjalar. Di mana tadi sudah disampaikan Pak Hajar juga tadi di materinya memang nyeri dadanya ini tipikalnya ini dirasakan ke sebelah kiri ya Pak ya. Tadi ya Pak Hajar ya. Di mana ke bahu kiri tadi Bapak sampaikan, kemudian di lengan kiri, kadang-kadang sampai ke punggung gitu ya. Sifat nyeri yang menjalar inilah yang mungkin bisa menjadi suatu tanda dan nyerinya terus-menerus dan hebat ya, terutama seperti nyerinya seperti ditusuk, diremas atau ditindih gitu ya. Itu potensi terjadinya kemungkinan serangan jantung. Kalau kita mungkin GERD ya tadi Pak Hajar juga sampaikan lebih periksa ke lambungnya, jadi kita bisa cek apakah ada gangguan lambung sebelumnya ya, di mana mungkin nyerinya hampir sama, nyeri di dada bagian bawah, namun biasanya disertai dengan gejala-gejala yang lambung ya, biasanya mungkin ada kembungnya, mungkin ada mual, mungkin sebelumnya ada muntah dan sebagainya. Mungkin itu tambahannya Pak Hajar. Terima kasih. Semoga terjawab pertanyaannya untuk Mbak Anggi Masada. Selanjutnya ada dari Pak Vera Primera Putra. Tanya nih Pak, faktor keturunan tadi kan mempunyai pengaruh terhadap resiko penyakit jantung. Apakah ini karena pola makan yang mirip dalam satu keluarga atau ada hal lainnya Pak? Oke baik, silakan Dokter Podra bisa dibantu Ya, jawab. terima kasih. Oke, faktor keturunan di sini mungkin bukan yang disampaikan tadi di sharing Bapak Hajar juga, memang itu lebih ke arah genetik ya. Di sini adalah kita bicara genetik, di mana faktor risiko yang tidak dapat diubah ya, faktor risiko yang tidak dapat diubah yaitu adalah keturunan berdasarkan genetiknya, pola makan ya. Karena di sini kita bicara metabolismenya, kita bicara tadi ya pembuangan darahnya dan sebagainya. Jadi orang yang memang mempunyai keturunan orang tuanya serangan jantung, memang faktor risikonya tuh 3,8 kali ya lebih besar dibandingkan yang tidak mempunyai keturunan. Tapi di sini
bukan karena makan, kecuali memang 80% ya rata-rata memang didapat karena makan ya, atau pola makan yang kurang sehat ya. Jadi istilahnya keturunan sangat menyumbang sekali, betul ya, secara genetik tadi ya sebesar 3,8 kali ya. Jadi di sini lebih ke arah ke genetiknya, Mbak. Ini Bapak atau Ibu ya? Sorry, mohon maaf. Ya, oke, suara saya masuk ya? Bapak Iya. Vera. Masuk ya? Oke, saya rasa udah clear ya, Dr. Podra tadi menyampaikan, jadi insurnya itu lebih ke genetiknya sebetulnya, bukan dari asupannya. Tadi kan saya sudah cerita nih, cerita bagus tadi. Saya punya temen, pimpinan saya dulu ya, yang luar biasa idealnya, makannya, olahraganya, berat tubuhnya, ideal banget, kira-kira begitu. Begitu adiknya meninggal, kena serangan jantung, mulai pada ribut, dicek, ternyata 7 penyumbatan titiknya posisinya. Artinya apa? Kan bukan makan, genetik yang lebih dominan di situ, kira-kira begitu ya. Nah, jadi ini jadi perhatian. Apalagi kalau udah punya genetik, terus makanya ngawur, tambah lagi, kira-kira gitu kan. Betul, Pak. Lanjut. Terima kasih. Nah, ini masih ada satu pertanyaan. Tadi dari Pak Vera juga, karena ini kayaknya Pak Vera sedang lagi bimbang nih, Dok. Jadi Pak Vera ini sudah senang melakukan lari, aktivitas lari hampir setiap hari sejak akhir tahun 2015. BMI Pak Vera ini 23. Kemudian bagaimana dokter? Apakah ini masih beresiko tinggi terhadap sakit jantung? Sedangkan pola makan Pak Vera sendiri sudah cukup sehat dan tidur juga minimal 6 jam. Sebagai informasi tambahan, detak jantungnya rendah saat berlari. Silakan Pak Podra. Iya, Pak. Ya, ini jadi bicara tadi sudah disampaikan ke Pak Hajar juga tadi di materi bahwa memang untuk aktivitas tinggi ya harus dicek dulu jantungnya ya. Jadi gini, oke, kita bisa lihat dari faktor-faktor risiko tadi ya, terutama tadi faktor risiko kegemukan. Oke, boleh. Tapi apakah ada faktor risiko lain kan yang bisa kita lihat ya? Di sini ada faktor risiko tadi juga disampaikan ya, rasio kolesterol total, rasio kolesterol HDL ya, kemudian rokok, kebiasaan dan sebagainya. Ada juga tools ya yang pernah di penelitian saya sebelumnya juga memang saya pernah menyampaikan mengenai Framingham score. Itu nanti ada terkait usia, kebiasaan merokok gitu ya. Jadi kalau saran saya untuk melakukan aktivitas yang lebih berat, kita harus tahu jantung kita dulu. Ya tadi sudah disampaikan oleh Pak Hajar bahwa untuk menentukan olahraganya juga kan kadang-kadang banyak masyarakat yang menganggap bahwa futsal itu adalah olahraga gitu ya, padahal itu adalah olahraga permainan yang berbeda yang sangat memberatkan untuk jantung, fungsi jantung terutama. Jadi sebelum aktivitas tadi kita lihat datanya bapaknya dilihat dulu ya, faktor rasio kolesterol HDL kolesterol totalnya ya, tadi usianya ya, kemudian BMI-nya. Jadi banyak informasi yang harus ditambah ya untuk menentukan seseorang apakah bisa melakukan aktivitas fisik yang lebih berat. Begitu. Mungkin dari Pak Vera ya tadi ya, Pak Vera ya, ya gitu. Ya. Jangan dari BMI-nya aja, betul. Ya, setuju Pak Podra. Jadi jangan melihat berdasarkan kasat mata nih. Ya, Betul. kita rasanya berat badannya udah oke, nggak ada keluhan dan segala macam gitu. Tadi kuncinya adalah ketika kita belum punya hasil tesnya gitu ya, itu kita sebetulnya belum bisa bicara apa-apa. Ya, jadi seperti tes darah, kalau kita tes jantung yang berkaitan EKG treadmill, setidaknya itu ya. Tapi sekali lagi, selama kita belum tahu, jangan ngambil risiko kegiatan yang berat. Kira-kira begitu. Itu yang mungkin harus dijadikan perhatian. Silakan. Baik, pertanyaan terakhir Pak Terakhir Hajar. Ya. Dari Wika Serang Panimbang, saya umur 54 tahun, ada batasan detak jantungkah yang aman saat olahraga lari maupun bersepeda? Ya mungkin saya jawab dulu nih ya Pak Dokter ya. Moga, moga. Jadi tadi udah disampaikan ya, kalau Bapak ini ya, Pak siapa? Bapak Budi. Pak Mudi, kalau Pak Mudi belum tahu hasil tesnya jantung Anda seperti apa, belum pernah check up setidaknya EKG atau treadmill lah ya kira-kira gitu ya, tentang jantung Anda, sebaiknya jangan ngambil resiko yang menyebabkan olahraga itu terlalu keras. Kalau saya batasannya gini, kalau sampai nafas kita tersengal-sengal, nah itu pasti akan menjadi satu resiko ya. Nah oleh karena itu sebaiknya satu olahraga penting tetapi tidak yang tersengal-sengal. Saya ini termasuk orang olahraga yang dari dulu pengennya paling enak tuh jalan gitu ya, olahraga kardio. Lari pun saya hindari, sepedaan pun saya sepeda lipat yang nyantai gitu ya. Jadi banyak funnya, tapi terus terang ini juga mempengaruhi ke otot kita, pernafasan kita juga, ke sistem metabolisme kita. Jadi sebetulnya olahraga ringan itu nggak punya banyak risiko, tapi di sisi lain juga punya
dampak bagus untuk tubuh kita. Sambil kita ngecek darah kita gitu ya, ngecek jantung kita. Kalau jantung kita jawabannya sudah oke, keren, bagus, mungkin Anda bisa lebih keras daripada itu. Ingat, tapi ada ingatnya lagi. Kalau olahraganya ekstrim, yang punya resiko terhadap luka, luar biasa lah ya, itu juga punya resiko yang lain yang namanya inflamasi tadi. Jadi ini sebetulnya tetap saja yang paling baik kita bisa ngukur tubuh kita lah ya. Tapi saran saya, cek jantung kita itu menjadi isu penting. Pak Dokter, silakan. Iya Pak, terima kasih. Ya betul sekali Pak, jadi memang cek dulu ya dalam menentukan aktivitas fisik olahraga yang kita akan lakukan. Kalau mengcek keluhan tadi ya, betul ya, kalau memang sudah ada berat, ada timbul sesak dalam suatu aktivitas olahraga, sebaiknya dihentikan. Untuk diketahui, frekuensi normal detak jantung tuh 60 sampai 100 ya Pak Budi tadi ya, 60 sampai 100 ya, itu yang untuk batas normalnya. Tapi kalau dalam aktivitas olahraga biasanya akan meningkat lebih tinggi lagi ya. Jadi yang penting juga selain melihat acuan dari frekuensi nadi normal atau jantung normal kita, juga dilihat dari keluhan tadi yang disampaikan oleh Pak Hajar ya. Kalau memang udah sesak, udah apa ya, sebaiknya dihentikan. Dan sangat bagusnya lagi adalah cek dulu sebelum melakukan aktivitas olahraga, itu lebih baik. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Hajar dan Dr. Podra atas jawabannya. Semoga terbantu solusinya untuk Pak Budi. Baik, terima kasih Pak Hajar sekali lagi atas sharing presentasinya sangat luar biasa. Mungkin Dr. Podra ada yang mau disimpulkan Pak Dokter? Silakan Dr. Podra untuk closing statement. Oh baik, terima kasih. Ya ini luar biasa sebenarnya, alhamdulillah bertambah lagi ya. Sebenarnya ini adalah wawasan ya, baik dengan pengalaman yang sharing diberikan oleh Pak Hajar, dapat meningkatkan kewaspadaan kita ya. Terutama kita lihat trennya ya, tadi sudah disampaikan meningkat ya dengan usia muda, dengan resiko penyakit jantung yang tinggi ya. Tadi disampaikan juga ya, 1 dari 3 kematian dari WHO yang disebutkan itu tadi dan sebagainya. Itu trennya meningkat ya. Di Indonesia sendiri memang klaim kesehatannya terhadap BPJS terhadap penyakit jantung koroner juga meningkat ya. Jadi kita lihat sekarang ini makin usianya juga, gaya hidupnya juga, malah usia makin turun, gaya hidupnya ya kan makin tidak benar. Jadi sangat-sangat berkontribusi ya terhadap resiko penyakit jantung koroner. Tadi juga disampaikan, alhamdulillah ada faktor-faktor resiko yang dapat diubah, tidak dapat diubah gitu ya. Apalagi tadi saya rasa sudah sangat lengkap sekali ya, karena ada faktor resiko baru ya Pak, tadi ya inflamasi ya, luar biasa. Saya juga kaget juga Pak Hajar ini. Kalau mengetahui resiko inflamasi ya, inflamasi, kemudian ada lagi Pak, banyak juga faktor-faktor yang di luar tadi disebutkan adalah faktor stres oksidatif ya, mungkin ada lagi faktor fibrinogen dan sebagainya. Saya rasa ini sudah sangat lengkap sekali, saya tidak perlu menambahkan banyak. Dan alhamdulillah mungkin yang kuncinya ya Pak ya, kita mungkin lebih ke arah screening dulu ya Pak, betul sekali dalam melakukan tindakan. Untuk kalau saya sih punya jargon Pak, izin Pak. Jadi kalau silakan. saya kalau jargonnya ini, kalau untuk yang kita menghindari ya supaya tidak terjadinya resiko penyakit jantung, kita harus, gaya hidup kita harus cerdik ya, dimana kita harus cek kesehatan secara berkala ya. Kita harus menyahkan asap rokok, alkohol dan bahan karsinogenik lainnya. Kemudian kita harus rajin aktivitas ya, D-nya di sini diet sehat seimbang, I-nya harus istirahat yang cukup, yang terakhir K-nya adalah kelola stres ya, dengan ibadah, olahraga dan sebagainya. Mungkin itu kalau saya, hidup kita harus cerdik di situ Pak. Terima kasih. Terima kasih Dr. Podra, mungkin saya sedikit nambahkan. Materi ini kalau memang mencerahkan, alhamdulillah nih ya. Tetapi yang paling penting ini akan kita simpan di YouTube channelnya HC Wika, dan nanti bisa di-download kan, bisa di-sharekan, atau bisa linknya bisa di-sharekan kepada lebih banyak orang. Karena sekali lagi menurut saya ini bagus sekali buat, paling tidak saya pengen semua insan Wika harus tahu ini gitu ya. Sehingga kita sama-sama termotivasi untuk melakukan pola hidup yang sehat. Tapi yang paling penting juga keluarga kita, ya, lingkungan kerja kita, lingkungan manapun yang kita tahu sebarkan saja. Karena memang mungkin dengan penyintasnya atau orang yang pernah sakit cerita gitu ya, mungkin jadi lebih membuat motivasi yang lebih tinggi bagi teman-teman semua, ya, bagi Bapak Ibu semua di sini. Ya, jadi semoga materi ini bermanfaat, dan ingat yang saya lakukan adalah bagian daripada kompeten di akhlak ya. Jadi saya mencoba melakukan sesuatu, belajar. Kalau Anda lihat mungkin Pak Dokter juga bingung ya, saya kok tahu banyak, tapi itu bukan nggak belajar Pak, belajar, mencari referensi, mendalami, dan mengajarkan. Ini kalau saya dapat kompeten, skor akhlaknya dapat 20% langsung nih dapatnya, ya kan? Jadi itu bagian yang tidak lepas dari core values kita ya. Bagaimana kita jadi kompeten,
Dan apa hubungannya dengan pekerjaan Pak? Oh, kalau kita nggak sehat kita nggak bisa kerja nih. Makanya kita harus memotivasi teman-teman supaya punya hidup sehat dan itu berdampak kepada kinerja kita juga. Semoga materi ini bermanfaat, ya, sukses. Dan yang paling penting, mulai dari hari ini, mulai dari detik ini, mari paksa hidup kita menuju pola hidup yang lebih sehat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tiba saatnya kita akhiri sharing session ini. Semoga dapat menambah wawasan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sekali lagi kepada Pak Hajar, Ibu Suli beserta jajaran tim manajemen Wika Group, Dr. Podra dan seluruh insan Wika atas partisipasi pada pagi hari ini. Saya Wilda mewakili panitia mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada kekurangan selama pelaksanaan acara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Apa yang kau rasakan saat berada di puncak? Setelah langkah demi langkah yang kamu daki, beribu tantangan yang kau lewati, membawamu hingga tempat tertinggi, kita begitu berbahagia menikmati pemandangan dari titik sang juara. Semua mengenal kita, Wika, sebuah rumah berisikan talenta-talenta hebat. Dari tangannya lahir karya-karya luar biasa. Jejaknya tertera jelas di jantung ibu kota. Menyebar rata di Nusantara.